Bab 621, Mat Man Long. Dai Yuner melihat sekeliling mencari sesuatu dari saat dia berjalan melewati pintu. Dia segera melihat Tang Wulin dan tersenyum. Tang Wulin kagum pada betapa indahnya Yang Mulia Sang Putri. Senyumnya seperti ratusan bunga mekar penuh. Namun, Tang Wulin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya ketika dia melihat wanita itu menyeringai secara misterius. Dai Yuner berjalan melewati yang lain dan tiba di depan. Dia menarik pria botak berotot yang berdiri di kepala tim jauh oleh lengan bajunya. Ketika pria itu berbalik dan menyadari itu adalah dia, aura dingin yang pahit yang mengelilingi tubuhnya menghilang sekaligus. Dia membungkuk dan menundukkan kepalanya ketika dia mendengarkannya berbisik ke telinganya. Dia kemudian melihat ke arah Tang Wulin. Matanya langsung berubah menjadi warna merah tua. Dalam sepersekian detik ketika matanya berubah warna, suasana di ruang tunggu tampak menjadi tidak menyenangkan. Banyak orang di sekitarnya jatuh kembali secara tidak sadar, dengan ketakutan di wajah mereka. Pria botak itu berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah besar. Tatapan Tang Wulin terpaku. Sebagai kapten tim perwakilan Shrek, dia tidak mundur sama sekali. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan pada saat ini? Mata lelaki itu mulai bersinar merah terang. Dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum tiba sebelum Tang Wulin. Aku pernah mendengar bahwa kamu menggertak adikku, Yuner. Suaranya terdengar rendah dan dalam. Dia berbicara dengan sangat lembut mengingat fisiknya yang besar, tetapi ada aura menakjubkan yang memancar darinya. Semua di hadapannya merasakan tekanan yang kuat. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ada banyak definisi untuk kata, pengganggu, aku ingin tahu yang mana yang kamu maksud. Namaku Long Yue, semua orang memanggilku Mat Man Long. Senang bertemu denganmu. Pria raksasa itu mengulurkan tangannya yang besar untuk mengguncang Tang Wulin. Kulit di tangannya juga bersinar rona merah tua yang sama. Telapak tangannya yang sangat besar seukuran kipas daun katail. Tang Wulin terkekeh dengan tenang saat dia mengulurkan tangannya sebagai tanggapan. Aku Tang Wulin dari Akademi Shrek di benua Douluo. Dia memperkenalkan dirinya dengan beberapa kata sederhana. Kedua tangan mereka saling menggenggam. Dalam sekejap itu, semua orang merasakan bunga api beterbangan ke segala arah. Mata Dai Yuner tampak bersinar dengan kepuasan yang kuat. Kamu keparat, kamu mati. Anda mati karena menjabat tangan saudara Long. Petik 1. Warna merah di telapak tangan Long Yue jelas-jelas gelap, sementara telapak tangan Tang Wulin berwarna agak kemasan. Mereka berdua memancarkan aura yang memberi tidak bergerak seperti bukit ke yang lain. Long Yue mengangkat kepalanya tiba-tiba. Murid-muridnya yang merah tua seperti vortisitas yang dalam ketika dia menatap Tang Wulin dengan ganas. Mata Tang Wulin memancarkan emas sebagai tanggapan. Cahaya keemasan berseri-seri ke segala arah. Dia tidak tersentak sedikitpun saat dia menghadapi tatapan merah Long Yue. Mereka terkunci dalam kebuntuan selama 10 detik penuh. Lengan mereka sedikit gemetar, tetapi tidak ada perubahan yang jelas bagi mereka berdua. Baiklah, Brother Long, kita sebut saja sehari. Dai Yuyan berjalan mendekat dan berbicara dengan suara berat. Long Yue dan Tang Wulin melonggarkan genggaman mereka secara bersamaan. Wajah Tang Wulin tanpa ekspresi, sementara rasa panik melintas melewati mata Long Yue. Haha, itu menarik. Sudah terlalu lama sejak aku bertemu lawan yang unik. Sayang sekali kamu masih terlalu muda. Betapa mengasyikkannya jika kamu seusiaku. Haha, hahaha. Long Yue berbalik dan pergi dengan suara tawa paniknya. Dai Yuyan menarik Dai Yuner dan mengikuti di belakang. Tang Wulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan tampak seolah menatap ke kejauhan. Hanya teman-temannya yang berdiri di sisinya yang bisa melihat bahwa tangan kanan Tang Wulin masih sedikit bergetar. Ini, Kapten, Xie mengambil 2 langkah cepat ke depan dan berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah satu-satunya orang yang menyadari apa yang terjadi dalam pertikaian sebelumnya. Sepanjang hidupnya, Tang Wulin hampir tidak pernah melihat orang dengan kekuatan Long Yue sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dalam pertempuran kekuatan sejak dia mulai menerobos ke garis darah Raja Naga Emas. Kekuatan tangan Long Yue mirip dengan kolam yang dalam. Tang Wulin tampak tenang di permukaan, tetapi ia harus mencurahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Tangannya hanya mekar dengan cahaya keemasan, tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cakar naga emas. Terlepas dari usahanya, dia tidak memiliki cara untuk mengubah tangannya ketika dia ditundukkan oleh kekuatan menakutkan pihak lain.
Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa takut ketika menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya? Kekuatan Kapten Tim Monster Academy ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Mania di mata lawannya bahkan lebih menakutkan. Itu tidak benar-benar mania, karena dia sebenarnya sangat tenang. Hanya kemauannya untuk bertarung yang manik tetapi bukan karakter alami. Ini masih pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan. Sangat jelas bahwa Long Yue bisa merasakan perbedaan antara basis budidayanya dan Tang Wulin, dan karenanya kata-kata terakhirnya. Seperti yang dia katakan, jika Tang Wulin diberikan waktu 4 hingga 5 tahun lagi sehingga perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Gu Yue menekankan tangannya dengan lembut ke tangan kanan Tang Wulin. Energi lembut mengalir ke dalamnya perlahan. Tang Wulin terasa seolah tangannya basah kuyup dalam air hangat. Rasa sakit parah yang terasa seolah-olah telah dihancurkan segera ditenangkan. Dai Yuner menyusul Long Yue yang sedang berjalan di depan. Kakak Matman, mengapa kamu melepaskannya? Mungkinkah kekuatanmu tidak cukup baik untuk memberinya sedikit pelajaran? Long Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menepuk kepala Dai Yuner. Gadis kecil konyol, kamu harus bermain dengan mainan yang bagus perlahan. Pelajaran sudah cukup, namun, kekuatannya sebenarnya melebihi harapan saya. Saya masih sama pada usia itu, tapi dia masih terlalu muda sekarang. Apa yang saya lakukan hampir cukup untuk menggertak pemuda seperti itu. Secara alami, saya tidak akan berbelas kasih ketika kita bertemu mereka di arena pada saat kompetisi dimulai. Pada saat itu, Brother Matman akan membawa Anda serta membiarkan Anda bermain sepuas hati Anda. Petik 2. Janji adalah janji. Dai Yuner mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Long Yue. Long Yue membuat janji kelingking padanya. Baiklah, baiklah. Sejak kapan saudara Matman tidak memenuhi janjinya kepada Anda? Dia menggosok kepalanya dengan sayang sekali lagi. Dai Yuner berbicara dengan kesal, jangan menggosok kepalaku, rambutku berantakan. Meskipun dia memprotes, dia tidak benar-benar menolaknya. Xie berjalan-jalan di luar. Ketika dia kembali, dia membawa beberapa informasi tentang Matman Long. Bakat langka dan luar biasa. Ekspresi tim Akademi Shrek menjadi heran ketika mereka mendengar. Ya, itulah yang mereka katakan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa ketika Long Yue memasuki Monster Academy pada usia 10 tahun, basis budidayanya telah mencapai tingkat 3 cincin jiwa. Dia memiliki kekuatan surgawi bawaan. Ketika dia berusia 16 tahun tua, dia tak tertandingi setelah mengalahkan semua siswa Monster Academy dan menjadi pemimpin Seven Heavenly Kings dari Monster Academy. Dia adalah pemimpin yang paling layak. Dia hampir tidak keluar-keluar lagi setelah itu. Dikabarkan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu kekuatannya yang sebenarnya. Berdasarkan pada basis budidayanya, aku bisa mengatakan dia setidaknya seorang Master Armor pertempuran satu kata, yang luar biasa pada saat itu. Aku khawatir kita telah bertemu lawan yang layak. Petik 2. Kami akan bertarung dengan api. Su Xiaoyan tertawa saat berbicara. Keberuntungan mendukung yang berani. Yue Zhengyu melanjutkan dengan tergesa-gesa. Xie memandang ke arah mereka. Sepertinya kalian berdua semakin sinkron satu sama lain, iya. Yue Zhengyu berbicara, kami hanya mengatakan bahwa kami tidak akan mengampuni upaya. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kami, itu hampir tidak kredit untuk mereka mengingat perbedaan di zaman kita. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi semua teman-temannya yang berdiri di sekelilingnya dapat melihat bahwa matanya terbakar oleh amukan api. Ini adalah bagaimana ketika keinginan Tang Wulin untuk bertarung T. Jadi bagaimana jika dia adalah bakat langka dan luar biasa? Lihat, mereka akan memasuki arena, tiba-tiba Su Lizhi mengumumkan. Kelompok mereka mengalihkan pandangan ke arah layar di dinding ruang tunggu. Seperti yang diharapkan, tim Monster Academy sudah memasuki arena selama putaran pertama pertandingan grup. Namun, Matman Long tidak ada di antara 7 anggota yang telah memasuki arena. Dia hanya berdiri di bawah panggung. Mania di wajahnya sudah menghilang, tetapi dia masih berdiri di sana seolah-olah dia adalah gada ajaib yang menenangkan laut. Bab 622, biarkan pertandingan grup mulai. Kelompok 7 Monster Academy terlihat melemparkan pandangan mereka ke sisinya ketika mereka berada di atas panggung. Aura mereka melebar ketika dia mengangguk ke arah mereka. Nyaris tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Hanya butuh mereka tabrakan kelompok untuk benar-benar mengalahkan lawan mereka. Pemimpin kelompok adalah Pangeran keempat Dai Yuyan. 5 cincin jiwa,
5 cincin jiwa, 5 cincin jiwa, 5 cincin jiwa, 5 cincin jiwa, 4 cincin jiwa. Xie kesal karena mengulangi kata-kata itu. Semua peserta Monster Academy memiliki basis budidaya 5 cincin kecuali untuk yang mulia. Selain itu, tidak satu pun dari 5 cincin jiwa mereka yang biasa. Lebih penting lagi, tidak ada dari mereka yang memiliki cincin jiwa kuning di tubuh mereka. 3 dari mereka memiliki kelima cincin jiwa berwarna ungu, sementara 3 lainnya memiliki cincin jiwa hitam. Dai Yuyan memiliki 2 cincin jiwa hitam, sedangkan Dai Yuner memiliki 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam. Menilai dari kualitas cincin jiwa mereka, mereka benar-benar membuat lawan mereka kewalahan. Kekuatan mereka untuk pertandingan ini tidak dapat dipastikan karena pesaing mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang disaksikan penonton adalah kerja tim mereka yang luar biasa. Tang Wulin tampak terkejut karena dia paling tidak mengharapkan putri yang eksentrik namun intelektual untuk menjadi jenius kultivasi. Dia seusia dengannya dengan cincin jiwa dengan warna yang sama. Apakah dia benar-benar putri yang dimanjakan? Tim Monster Academy sangat tangguh seperti yang diharapkan. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengesankan, belum lagi Long Yue yang telah memasuki arena juga. Jika mereka semua adalah master baju zirah satu kata, maka kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melebihi tim Tang Wulin. Jika tim Tang Wulin berada dalam pertempuran 1 lawan 1 di mana mereka mengandalkan elemen kejutan dan ledakan kekuatan sesaat, maka mereka bahkan mungkin mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Namun, dalam pertandingan grup, mereka tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Selain itu, bagaimana mungkin Master Armor satu kata yang berasal dari Akademi Top di Star Luo Empire dibandingkan dengan Master Armor satu kata biasa? Apakah kamu masih ingat moto pendiri Akademi Shrek? Bisik suara dingin yang sedingin es. Tang Wulin dan rekan-rekannya berbalik untuk menemukan Wu Zhangkong di belakang mereka. Menciptakan keajaiban, Wu Zhangkong menjawab pertanyaan itu. Shrek, selamanya menciptakan keajaiban. Percayalah pada dirimu sendiri. Tang Wulin mengepalkan tangannya, sementara tatapannya menjadi fokus. Melihat dengan sungguh-sungguh, Wu Zhangkong berjalan ke sisi murid-muridnya dan berdiri di sana ketika dia menutup matanya untuk bermeditasi. Padahal, hatinya tidak tenang. Dia sudah ada di sana menunggu ketika Tang Wulin dan teman-temannya datang, hanya saja dia tidak melakukan kontak dengan mereka. Dengan demikian, dia telah menyaksikan semua yang terjadi selama pertemuan antara Tang Wulin dan Long Yue. Visi seseorang secara inheren lebih disempurnakan di berbagai perkembangan basis budidaya. Wu Zhangkong bisa merasakan sikap binatang buas di hadapan Long Yue. Dia telah menabrak binatang ketika dia berada di tingkat tertinggi dari platform kenaikan pagoda roh. Pemuda dari Akademi Monster dari sebelumnya memancarkan aura yang mirip dengan binatang buas di tubuhnya. Reputasinya sebagai unik, bakat luar biasa Monster Academy bukan rumor tak berdasar. Wu Zhangkong tidak merasa percaya diri dalam mengalahkan Long Yue dalam pertandingan 1 lawan 1. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberi tahu murid-muridnya. Tang Wulin dan teman-temannya belum mengetahui betapa menakutkan lawan mereka. Tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek yang mampu menyebabkan tekanan pada Wu Zhangkong di usianya. Sementara itu, penguasa jiwa muda di ruang tunggu dibagi menjadi 2 tim. Tim Monster Academy yang mengenakan pakaian merah adalah salah satu tim. Long Yue berjalan di garis depan. Dia menatap tubuh Tang Wulin begitu dia memasuki pintu. Wajah seriusnya berubah menjadi senyum licik saat dia melangkah dengan angkuh. Dai Yuner awalnya memberi Tang Wulin jempol ke atas, tapi kemudian perlahan-lahan dia memutar ibu jarinya ke bawah, menunjuk ke tanah. Aku berpartisipasi dalam pertandingan grup. Suara rendah dan dalam tidak mengungkapkan banyak emosi. Namun itu menyentuh hati Tang Wulin. Secara refleks, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tahap kompetisi pertandingan grup jauh lebih besar dari tahap kompetisi sebelumnya. Diameternya hampir 300 meter. Tahap kompetisi memiliki permukaan yang luas dengan perisai pelindung yang kuat. Pertandingan babak ketiga akan segera dimulai. Tang Wulin dan teman-temannya naik ke atas panggung dan menemukan sekelompok penantang yang mengenakan pakaian kuning berhadapan dengan mereka. Lawan mereka waspada saat mereka menatap Tang Wulin dan kelompoknya. Mereka telah menyaksikan pertukaran Tang Wulin dan Long Yue di ruang tunggu sebelumnya. Sikap Tang Wulin tampaknya tidak mencerminkan posisinya yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada lawan mereka? Biarkan kompetisi dimulai.
Pertandingan kelompok pertama dari pasukan Shrek dimulai setelah pengumuman hakim. 7 orang berada di kompetisi. Mereka adalah Tang Wulin, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi. Gu Yue tidak memasuki arena karena dia adalah pemain pengganti. Ketiganya, Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, berlari secepat panah ketika hakim mengumumkan dimulainya kompetisi. Sosok Xie Xie terlintas ketika dia sebagian tersembunyi di belakang punggung Yuanen Yehui. Dengan tangan kanannya, Su Lizhi melemparkan roti kukus ke arah sosok yang melaju kencang. Sosok-sosok itu berputar untuk menerima roti terbang sebelum memasukkannya ke mulut mereka. Beberapa saat kemudian, gerakan mereka menjadi lebih gesit, dan kecepatan mereka berlipat ganda. Itu adalah Agile Pok Bones. Pembentukan 7 Akademi Shrek muncul terputus-putus ketika dilihat dari atas. Ada celah besar antara 4 orang di depan dan 3 lainnya di belakang. Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi berada di kelompok yang tertinggal. Sementara itu, kelompok 7 tuan jiwa lawan mereka belum membentuk formasi mereka. Namun demikian, mereka segera berkumpul menjadi konfigurasi segitiga saat mereka maju. Seorang pemuda perawakan sedang berada di garis depan memimpin formasi. 5 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, 2 kuning dan 3 ungu. Jiwa bela dirinya sangat aneh. Ternyata menjadi penggemar, mereka hanya bisa melihat sekilas cincin jiwa di tubuhnya yang berkilau sekali, ketika kipas di tangannya membesar dengan cepat. Dia mengepakkan kipas pada Tang Wulin yang sedang menyerbu ke arahnya. Ada embusan angin kencang dan kuat. Tiba-tiba, udara di arena sparring menjadi bergolak. Dia memiliki jiwa angin atribut-atribut. Di barisan depan kelompoknya, Tang Wulin memimpin jalan menuju angin kencang. Cahaya keemasan berkilau di tubuhnya saat tubuh naga emas dilepaskan. Dia bertarung melawan angin ganas tanpa kehilangan kecepatan banyak yang mengejutkan semua orang. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menyilangkan tubuh mereka dalam ritme dan bersembunyi di belakang punggung Wulin. Mereka berempat termasuk Xie Xie membentuk dinding untuk meredakan kekuatan angin yang menyerang. Tang Wulin ada di depan, berjalan dengan langkah percaya diri. Angin kencang terus bertiup dan mengaduk-aduk semua yang melintasi jalannya, tetapi Tang Wulin bertekad untuk maju. Dia begitu dekat dengan lawannya sehingga dia hampir bisa melihat putih matanya. Mata pemimpin muda itu terpaku sejenak ketika cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Dengan tidak ragu-ragu atau ragu-ragu, dia melepaskan keterampilannya yang paling kuat. Ini adalah masalah pengalaman dan kecerdasan. Pemimpin itu telah mendengar pujian Long Yue atas Tang Wulin di ruang tunggu sebelumnya, jadi dia berhati-hati untuk tidak meremehkan penantangnya dalam menilai mereka pada usia mereka. Meskipun pasukan Akademi Shrek tampaknya terpaut, mereka telah membuktikan bahwa kemampuan tempur mereka sama kuatnya, dan mereka percaya diri. Dia tidak perlu menilai lawan-lawannya lagi seperti itu. Dia harus menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk menaklukkan lawannya untuk menciptakan kesempatan bagi rekan senegaranya untuk menyerang. Kipas raksasa itu melambai ketika angin menderu yang sengit terbentuk menjadi tornado hijau yang berputar-putar, menyedot semuanya ke pusarannya, yang sedang menuju ke Tang Wulin. Badai tornado adalah keterampilan jiwa pemimpin muda yang paling kuat. Bab 623, Terobosan. Kesegel kelima. Tang Wulin mengangkat alisnya tepat ketika suara Yuanen Yehui bergema dari belakang, "Aku akan melakukannya." Tidak sesaat kemudian, bayangan melonjak ke atas. Bayangan itu meluas dengan cepat dan 4 cincin jiwa naik ke atas dengan cincin jiwa ketiga dan keempat bersinar bercahaya. Pemimpin pemuda kemeja kuning itu takut pada makhluk besar yang tingginya lebih dari 5 meter turun dari langit dan menabrak tornadonya. Menyusul dampak, tornadonya runtuh dan tersebar tanpa jejak. Itu adalah Titan Berlian dan Titan Setan. Kekuatan dan kekuatan Yuanen Yehui sangat tangguh terlepas dari serangan atau pertahanan. Dia melemparkan pukulan yang benar dan udara bergema di belakangnya. Pada saat pemimpin pemuda baju kuning bereaksi, dia hampir tidak punya waktu untuk menangkis pukulan dengan kipasnya. Ledakan, pukulan besar menyebabkan dia terlempar kembali bersama kipasnya. Kekuatan yang kuat telah mengirimnya menabrak orang-orang di kampnya. Bahkan Tang Wulin perlu mengandalkan naga emas mengejutkan surga untuk bertahan melawan meriam udara yang diperkuat oleh Titan Berlian dan kera raksasa Titan, terutama ketika kekuatan lawan tidak dalam menghadapi serangan frontal. Tang Wulin, Xie Xie, dan Ye Xinglan mirip dengan 3 bilah tajam. Dalam kekacauan,
mereka mengambil kesempatan untuk menyerang kam lawan mereka. Kemudian, mereka akan memotong dan menghancurkan mereka. Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi berhenti di tengah-tengah jejak mereka. Persaingan sudah berakhir. Lawan-lawan utamanya adalah 5 cincin jiwa Soul Kings dan bukan One World Battle Armor Masters sehingga mereka nyaris tidak mengancam. Sebenarnya, tidak mudah bagi seorang Master Armor pertempuran satu kata untuk membuat penampilan. Kemenangan ke babak pertama pertandingan grup. Menjadi pemenang selalu euforia. Namun, Tang Wulin tidak ada di Cloud 9. Dia selalu memiliki perasaan bahaya yang akut, tetapi Long Yue memberinya stres paling besar hari ini. Sebagai kapten, dia harus kuat untuk memimpin rekan-rekannya dalam mengalahkan musuh yang tangguh. Karena itu, ia mengambil keputusan di hatinya. Tang Wulin kembali ke hotel segera setelah kompetisi berakhir. Dia telah memberitahu rekan-rekannya bahwa dia akan melewatkan makan siang. Dia kemudian mengunci dirinya di kamarnya. Sudah waktunya, deru naga bergema pelan, dan Tang Wulin menutup matanya. Pikirannya mengarahkan pembalikan esensi darahnya, dan kekuatan jiwanya menyatu dengan esensi darah. Itu naik perlahan dengan cara yang mantap dan tegas. Segel itu sudah penuh dengan retakan. Ketika kekuatan pengisian muncul, Tang Wulin merasakan ledakan keras bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, segel itu pecah. Golden Dragon King Essence muncul dalam kehidupan dan melonjak ke garis keturunannya yang mendatangkan malapetaka ke tubuhnya. Setelah 49 hari berkultivasi dengan susah payah di ambang kehidupan dan kematian, jiwa bela dirinya berevolusi 2 kali. Basis kultivasi Tang Wulin mencapai terobosan ke peringkat ke-40 yang menghasilkan banyak perubahan pada tubuhnya. Sejauh ini adalah episode yang paling mudah dalam mencapai terobosan pada segel Raja Naga Emas. Meridian di seluruh tubuhnya terguncang oleh rasa sakit yang hebat, tapi itu tidak berlebihan sampai-sampai ingin mati dari rasa sakit itu. Dia tidak membutuhkan bantuan spiritual karena dia dapat merasakan setiap menit perubahan di tubuhnya. Golden Dragon King Essence yang melonjak keluar dari segel memiliki warna emas yang cerah dan tembus cahaya. Karakternya mendominasi dan gagah berani dengan semburat liar. Itu jatuh ke sisi kanan dan tampaknya mencari pelanggaran. Tang Wulin memobilisasi esensi darahnya untuk membimbing Golden Dragon King Essence agar menyatu dengan garis keturunannya. Metode surga misterius mengalir dengan kecepatan sangat cepat. Sementara itu, dia menyerap energi yang tersimpan dalam esens Golden Dragon King yang terus beredar. Dia ingin menjadi lebih kuat. Bahkan, dia harus lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin rekan-rekannya untuk merintis jalan melalui semua rintangan dan melawan musuh yang tangguh. Menang, dia harus menang. Ambisinya yang intens untuk menang telah mendorong keinginannya yang kuat untuk bertarung. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan semangat. Pupil matanya yang melebar berangsur-angsur berubah menjadi celah vertikal ketika pola kisi emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Potongan-potongan sisik emas mulai menjorok keluar dari tangan kanannya dan menyebar ke atas dengan kecepatan penuh melewati bahu kanannya, lalu dadanya, hingga mencapai bahu kirinya. Kemudian, kecepatannya mulai melambat karena mengalir ke bawah. Rasa sakitnya terkendali, dan Tang Wulin bisa merasakan warna meridian dan tulangnya menjadi lebih cerah dan lebih menyilaukan dengan nutrisi dari Golden Dragon King Essence. Dia juga bisa merasakan Gold Song jiwa roh dan sorakan Tuan Naga. Setiap kali segel Raja Naga Emas mencapai terobosan, jiwa roh akan mendapat manfaat sebagai bagian dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengerti bahwa Overlord Dragon memilih untuk menjadi arwah-arwahnya bukan karena persona-persona luhurnya, tetapi karena naga itu tertarik dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Saat cahaya keemasan bersirkulasi, timbangan di lengan kirinya sudah menyebar melewati sikunya dan masih menyebar perlahan ke bawah. Tang Wulin berusaha untuk tetap tenang, tetapi dia masih tampak bersemangat. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya beredar semakin cepat. Segel lapisan kelima memastikan bahwa laju menyerap Golden Dragon King Essence sama cepatnya. Warna keemasan menyebar ke bawah terus-menerus ketika potongan-potongan sisik berbentuk intan bosan di kulitnya dengan sensasi gatal dan menusuk. Tang Wulin belum pernah merasakan ini sebelumnya ketika ia mencapai terobosan segel. Akhirnya, timbangan mencapai pergelangan tangannya tetapi masih terus ke bawah dengan cara yang tak tergoyahkan. Tang Wulin merasakan sakit akut yang menjalar dari seluruh tangan kirinya. Tulangnya mulai mengeluarkan suara melengking yang membuat gusinya sakit. Secara bersamaan,
Telapak tangannya tumbuh lebih besar dan meridiannya diperpanjang. Tulangnya menusuk kulitnya dan berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tampak keemasan dan ulet. Transformasi yang terjadi sangat menyakitkan Tang Wulin saat rasa potensinya yang kuat pada kedalaman jiwanya terpicu. Saraf ujung jarinya terkait dengan jantungnya. Pergantian telapak tangan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan terkoyak. Namun, mengepalkan giginya, dia bertahan dan selamat dari cobaan itu. Dia akan berhasil. Cakar naga emas adalah senjatanya yang paling tajam. Kemampuan tempurnya pasti akan ditingkatkan ketika dia memiliki 2 cakar naga emas dan bukannya 1. Bahkan jika dia tidak memiliki Dreadclaw naga emas di tangan kirinya, kemampuan cakar naga emas untuk menyerang dan bertahan akan menjadi peningkatan besar bagi Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan mencapai peningkatan besar dalam kekuatan, kecepatan, dan kemampuan pertahanannya dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Tang Wulin percaya bahwa jika seluruh tubuhnya benar-benar ditutupi dengan sisik naga di masa depan, maka kekuatan tubuhnya akan setara dengan Master Armor pertempuran satu kata. Dia memilih untuk mencapai terobosan pada segel lapisan kelima di bawah tekanan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat keputusan ketika dia mendengar tawa liar Long Yue. Akhirnya, rasa sakit yang hebat berhenti, diikuti oleh rasa mati rasa dan gatal yang menyakitkan pada kulit. Sementara sisik tumbuh, kulitnya sembuh. Tang Wulin secara intuitif dapat merasakan bahwa cakar naga emas di tangan kirinya berbeda dari yang ada di kanannya. Efek khusus dari Golden Dragon Claw tangan kanannya adalah Smash. Mungkinkah tangan kirinya bukan Smash? Jika tidak, apa lagi itu? Jauh kemudian, Tang Wulin menyadari seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Energi Golden Dragon King Essence di tubuhnya akhirnya menghilang. Ini adalah waktu tersingkat yang pernah diambil untuk memecahkan segel. Namun itu juga yang memberi Tang Wulin perasaan paling mendalam. Old Tang pernah menyebutkan energi di dalam segel Raja Naga Emas adalah pedang bermata dua. Tingginya esens Raja Naga Emas telah membuat Tang Wulin menjadi dirinya seperti sekarang ini. Tang Wulin tidak takut dengan kekuatan barunya. Sebaliknya, dia lebih menghargai. Tanpa 18 segel Raja Naga Emas di tubuhnya, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Prestasi masa depannya akan mengesankan selama dia bisa mempertahankan langkah dalam melepas segel. Seperti yang Long Yue sebutkan, Tang Wulin hanya perlu waktu untuk berkembang menjadi kekuatan besar. Langit tampak gelap di luar. Tang Wulin melompat dari tempat tidurnya, dan dalam beberapa gerakan cepat melepas pakaiannya sebelum pergi ke kamar mandi. Di pancuran air panas, dia menyapu segel Golden Dragon King Essence yang dikeluarkan. Meskipun ia sedikit lemah secara rohani, rasa senang yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kirinya saat rasa kekuatan yang luar biasa muncul secara spontan. Cakar naga emas terbelah menjadi 2. Itu adalah elevasi yang paling langsung dan paling murni baginya. Namun, apa keahlian dari cakar naga emas? Tang Wulin berjalan ke sisi dinding dan mulai mengedarkan esensi darahnya. Sisik menutupi tangannya saat sepasang cakar naga emas muncul secara bersamaan. Kedua cakar naga emas rupanya tampak serupa. Sinar keemasan berdenyut di ujung cakarnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika tangan kanan mendesak Golden Dragon Dreadclaw maka tangan kanannya akan mengembang lagi. Tang Wulin menekan cakar naga emas kirinya dengan lembut ke dinding. Jika ini adalah Golden Dragon Claw tangan kanan, dindingnya akan langsung hancur ketika dia menyentuhnya. Namun, itu sama mengejutkannya ketika Golden Dragon Claw tangan kiri bersentuhan dengan dinding. Coretan celah menyebar dengan cepat ke lingkungan dari tempat yang baru saja dia sentuh. Dalam waktu singkat, celah besar muncul di seluruh dinding. Ini, bab 624, fitur cakar kiri. Tang Wulin buru-buru menarik cakar naga emas. Pada saat berikutnya, dia dilanda kesadaran. Kemampuan khusus Golden Dragon Claw tangan kirinya bukanlah smash, tapi tir. Ya, itu memang air mata. Dia menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa cakar sebenarnya dari cakar naga emas kanannya agak berbentuk kerucut, sementara cakar naga emas kirinya dilengkapi dengan tepi bagian dalam yang tajam, mirip dengan gigi harimau. Di permukaan, kedua belah pihak serupa, tetapi fungsi internalnya sama sekali berbeda. Smash dan tir adalah dua kemampuan khusus yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama kuat. Tang Wulin berharap dia bisa melolong keras jika tidak untuk malam hari atau penginapannya di hotel. Perasaan potensial yang kuat telah menyebar melalui sisik emas yang menutupi dadanya, bahu, dan lengannya. Sensasi itu benar-benar luar biasa.
Dia menantikan perubahan yang terobosannya ke lapisan ke-6 dari segel Raja Naga Emas akan membawa. Pada saat itu, dia seharusnya mendapatkan satu cincin jiwa esensi darah emas lagi, kan? Sepasang Golden Dragon Claws bersentuhan di depan tubuhnya dan mengeluarkan suara dering yang tajam. Cincin cahaya keemasan berdesir dengan cara dunia lain. Lonceng murni membersihkan pikiran Tang Wulin. Sisik yang muncul di tubuhnya menegang dengan ujung berbentuk berlian menghadap keluar. Mereka sangat tajam. Pikiran Tang Wulin bergeser, menghasilkan sisik menutup dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Apa yang terjadi? Tang Wulin secara mental membalikkan esensi darahnya dan memaksa kekuatan garis keturunannya. Dua cincin emas naik di sekitarnya saat tubuh naga emas yang mendominasi dirilis. Dalam privasi kamarnya, dia mendapatkan pandangan yang komprehensif pada perubahan pada tubuhnya yang tidak berpakaian. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bisa menghasilkan sisik untuk melindunginya, tetapi mereka hanyalah fatamorgana. Sederhananya, energi garis keturunan diubah menjadi skala ilusi yang melindungi setiap bagian tubuhnya. Selama Tang Wulin menginginkannya, timbangan itu bahkan bisa menutupi wajahnya. Tapi skala yang muncul setelah dia menyerap Golden Dragon King Essence benar-benar berbeda. Itu adalah timbangan aktual yang tumbuh dari tubuhnya. Mereka solid dan padat, dengan demikian, daerah di mana sisik aslinya dan skala energi tubuh naga emas yang tumpang tindih memiliki pertahanan terkuat. Lengan, tangan, pundak, dan punggung atasnya sudah sepenuhnya ditutupi oleh sisik emas. Setelah tubuh naga emas yang mendominasi dirilis, sisiknya sepertinya benar-benar melapisi dirinya, tetapi Tang Wulin bisa merasakan bahwa area yang dilapisi oleh timbangan nyata memiliki pertahanan yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar. Cakar naga emas bersentuhan sekali lagi dan meningkatkan kekuatan Tang Wulin kali ini. Dia bisa mengatakan bahwa cakar naga emas tidak akan merusak satu sama lain dari tabrakan ini. Ding! Dengan suara lonceng yang sama, cincin cahaya keemasan menyebar. Kali ini, Tang Wulin melihat dengan lebih jelas, sisik di bagian atas tubuhnya berpisah secara berturut-turut dengan suara berdesis. Mengingat keadaannya, tubuhnya tidak diragukan lagi adalah senjata terbaiknya. Meskipun skala tubuh naga emas yang mendominasi juga telah sedikit terbelah, perasaan itu berbeda karena lebih efektif dalam melindungi dan memperkuat kekuatannya. Suara yang dihasilkan ketika Golden Dragon Claws bersentuhan memiliki efek amplifikasi yang serupa pada Tang Wulin. Itu membuat pendengarannya tajam dan membersihkan visinya sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk meninggikan dirinya dengan cepat. Meskipun ini bukan keterampilan jiwa esensi darah sejati, dalam satu hal, itu sama dengan keterampilan jiwa tuan jiwa. Dia tidak berharap melihat peningkatan seperti itu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya masih ada banyak hal besar baginya untuk dikembangkan melalui Golden Dragon Bloodline-nya. Sinar dingin seperti dewa muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengangkat sepasang Golden Dragon Claws ke wajahnya dan merasakan potensi besar yang terkandung di dalam cakar ketika dia mengamati lekukan berbentuk spiral di ujung mereka. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Perasaan ini sungguh ajaib. Tang Wulin mengulurkan tangannya dari sisinya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berdengung ketika sisik-sisik di kulitnya tertutup satu persatu. Semuanya segera kembali normal. Tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat. Tingginya sudah setara dengan orang dewasa sekarang, dengan otot kekar yang tidak terlalu menonjol. Bahu dan punggungnya lebar, dengan setiap otot dalam kondisi sempurna. Otot-ototnya yang kuat namun fleksibel tampaknya dipenuhi dengan energi ledakan. Otot-otot perutnya berkontur dengan tajam, dan kakinya yang ramping namun kuat hanyalah karya seni yang sempurna. Kemenangan atas Mat Man Long. Pikiran memiliki tujuan sebenarnya terasa mulia. Seluruh atmosfer Star Luo City panas sekali setelah beberapa hari kompetisi. Babak penyisihan itu kejam, karena para master jiwa yang kalah di babak pertama kompetisi telah mengakhiri acara besar mereka yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Untuk para master jiwa yang usianya melebihi 18 tahun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda peringkat tinggi benua. Namun, mereka tidak akan pergi begitu saja meskipun kompetisi telah berakhir untuk mereka. Mereka ingin menyaksikan kekuatan besar yang dimiliki oleh para elit generasi mereka. Ling Wuxi termasuk dalam kategori itu. Dia bisa digambarkan sebagai kontestan paling tragis di babak pertama kompetisi. Dia adalah master baju zirah pertempuran satu kata, serta Raja Roh 5 Cincin.
Tujuan awalnya adalah untuk setidaknya memasuki 32 terakhir dari kategori 1-1, tetapi ia tidak berharap bahwa ia akan tersingkir di babak pertama. Itu baru babak pertama. Bukan saja dia tersingkir, tetapi cara itu terjadi telah membuatnya bingung. Meskipun gurunya tidak terlalu memarahinya, dia sadar bahwa alasan utama kekalahannya adalah pengabaian total terhadap lawannya ketika kompetisi dimulai. Laju ledakan lawannya, dan aliran serangannya yang konstan telah mengalahkan Ling Wuxi sebelum kekuatan armor tempurnya bahkan bisa digunakan. Lawannya meskipun kuat dengan kemampuan menyerang yang kuat, tetapi kemungkinan Ling Wuxi menang masih sangat tinggi jika dia mencurahkan segala upaya. Lagi pula, amplifikasi armor tempur itu luar biasa. Bahkan jika armor tempurnya bukan tipe yang kuat, itu masih merupakan set lengkap armor perang satu kata yang berfungsi penuh. Dia benar-benar tidak bisa diperbaiki. Betapa indahnya jika surga bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, tidak ada kemampuan sejati untuk membalikkan waktu di dunia ini. Apa yang telah berlalu telah berlalu. Setelah beberapa hari kesakitan dan amarah, ia akhirnya berhasil menenangkan diri. Selain itu, di seluruh benua, sangat jarang bagi seseorang untuk menjadi master armor pertempuran satu kata di usianya. Kemampuan mentalnya agak baik dibandingkan dengan rekan-rekannya. Berdiri tegak, dan jangan berbaring. Dia mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan susah payah, bahwa dia ingin melihat seberapa jauh orang yang mengalahkannya bisa pergi dalam kompetisi ini. Mustahil bahwa setiap pembangkit tenaga listrik yang dihadapinya akan memandang rendah dirinya, bukan? Sistem assault, kekuatan murni, kemampuan serang dan defensif yang menakutkan, dan juga refleks. Ini adalah penilaian Ling Wuxi atas Tang Wulin. Babak kedua pertandingan 1-1 akan dimulai secara resmi hari ini. Jumlah orang akan berkurang setengah dibandingkan dengan putaran pertama. Kecepatan kompetisi secara alami lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan pertandingan putaran kedua akan ditentukan paling lama 2 hari. Ling Wuxi tiba di Star Luo Coliseum pagi-pagi sekali. Ada 16 layar besar tergantung di luar Coliseum. Layar akan terus bergulir keluar daftar nama kontestan dan hasil pemungutan suara sebelum kompetisi dimulai. Pemungutan suara untuk pertandingan eliminasi sebelumnya ditarik sepenuhnya oleh sistem jiwa. Teknologi itu adil dan sepenuhnya acak. Di mana dia, Tang Wulin, itu seharusnya namanya. Petik 1. Ling Wuxi tanpa berkedip mengawasi nama Tang Wulin di layar lebar. Tidak sulit baginya untuk mencari beberapa nama berdasarkan kemampuan gurunya. Tetapi ada terlalu banyak kontestan yang berpartisipasi. Dia mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berhasil menemukan nama Tang Wulin. Kerumunan di luar Star Luo Coliseum tiba-tiba mulai bergerak. Beberapa kata emas muncul di mata Ling Wuxi. Daftar nama yang bergulir di layar besar awalnya berwarna biru dengan latar belakang putih. Daftar nama sangat luar biasa. Namun, beberapa nama yang baru ditambahkan pada daftar memiliki akhiran berwarna emas. Sufiks emas adalah bola kecil, kecil dalam lingkaran, dan membuka mulutnya dengan ganas. Bab 625, Keberuntungan Menentang Surga. Hati Ling Wuxi tidak bisa berhenti berdetak ketika dia melihat pola seperti itu. Tag berwarna emas itu mewakili Monster Academy. Hanya kontestan dari Monster Academy yang berhak mendapatkan hak istimewa seperti itu. Dia iri hati, tapi dia juga bertanya-tanya bagaimana siswa Monster Academy bisa dengan mudah dan pasti mengalahkan lawan yang mereka lawan. Kata-kata emas, Monster Academy, begitu jelas sehingga membuat kerumunan yang kacau merasa sedikit bingung. Bagi orang-orang dari Kekaisaran Luo Star, Monster Academy adalah tanah suci dan selalu memegang status ini di hati mereka. Siswa Monster Academy memiliki hak istimewa untuk melewati babak pertama yang merupakan pertandingan individu. Ini telah menjadi peraturan selama bertahun-tahun, karena itu dibentuk berdasarkan hasil luar biasa Monster Academy di setiap kompetisi. Tepat ketika hati Ling Wuxi dipenuhi dengan emosi, dia tiba-tiba menemukan nama yang selama ini dia cari. Nomor pertandingan 163 Sumo versus Tang Wulin. Nama kedua orang ini ditandai dengan angka. Lebih penting lagi, ada label berkilauan milik Monster Academy ditempatkan di belakang nama Sumo, menarik perhatian semua orang. Ini, meskipun Ling Wuxi sangat membenci Tang Wulin, dia hanya bisa menatap dengan bingung ketika melihat daftar seperti itu. Orang ini benar-benar memiliki keberuntungan yang menantang surga, bukan? Dia akan menghadapi Master Armor pertempuran satu kata yang setara atau lebih di babak pertama dan menghadapi kontestan Monster Academy di babak kedua.
Setiap kontestan dari Monster Academy adalah kelompok kekuatan terkuat dari kelompok umur mereka. Selama salah satu tahun yang paling menakutkan, Akademi mengirimkan 8 kontestan yang berhasil meraih 8 posisi terakhir kompetisi. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun Ling Wuxi sangat percaya diri pada dirinya sendiri, dia tidak pernah merasa cukup mampu untuk berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan siswa Monster Academy. Setelah periode kejutan sesaat, kesenangan yang dia rasakan dari kemalangan Tang Wulin muncul bersamaan dengan sebuah penghormatan diam yang dia bayar melonjak di dalam hatinya. Kamu layak mendapatkan ini. Anda pasti pantas mendapatkan ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan kehilangan persaingan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat bertahan selama 5 menit. Petik 1. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Ling Wuxi. Dia sudah berada di ruang tunggu pada saat itu. Ada beberapa area tunggu karena sejumlah besar kontestan. Apapun yang dilihat Ling Wuxi adalah apa yang dilihatnya juga. Kemudian, teman-temannya datang berjalan dan menepuk pundaknya satu demi satu. Kapten, aku akhirnya bisa menghapus ketidakadilan yang aku hadapi. Xie berkata pada Tang Wulin dengan sadar. Apa maksudmu menghapus ketidakadilanmu? Tang Wulin memelototinya. Ekspresi Xie tertekan dan jijik ketika dia berkata, di masa lalu, aku selalu berpikir bahwa aku adalah mulut besar. Cukup untuk menyebabkan begitu banyak masalah bagi semua orang. Aku terluka di dalam dan meskipun aku meminta maaf, aku masih terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara rahasia. Namun, saya akhirnya mengerti hari ini. Ternyata, saya bukan orang dengan mulut besar. Anda yang memiliki keberuntungan yang menantang surga, Kapten. Untuk dapat bertemu lawan seperti itu, dengan hanya 1 dari 1000 kemungkinan. Keberuntunganmu benar-benar, enyahlah, Tang Wulin menyalak dengan nada yang tidak menyenangkan. Namun, Xie mengungkapkan kegembiraannya pada kemalangan Tang Wulin dalam ekspresinya. Kakak laki-laki, usia kita masih lebih muda. Tidak memalukan jika kamu kalah dari mereka. Bisakah kamu sedikit masuk akal? Yue Zhengyu menarik Xie ke samping saat dia berbicara dengan adil. Kemudian, ia berbicara kepada Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Kapten, saya dengan tulus berharap Anda dapat mengatasi kesedihan Anda dan setuju dengan perubahan yang tak terhindarkan. Kami tidak akan memandang rendah Anda hanya karena Anda kalah dalam kompetisi. Jangan khawatir, Yuanen Yehui memandang Tang Wulin saat dia menggelengkan kepalanya. Dia sangat baik karena dia tidak membuat pernyataan sarkastik. Ye Xinglan menyilangkan tangannya saat dia bergumam. Kenapa aku tidak mendapatkan kertas suara seperti itu? Su Lizhi tertawa bodoh tetapi menatap Tang Wulin dengan simpati. Su Xiaoyan tersenyum saat melihat Tang Wulin. Kenapa kalian semua tidak percaya pada kapten? Aku percaya itu sama sekali bukan masalah bagi kapten kita dengan kemampuannya. Bahkan jika dia kalah, dia masih akan kalah dengan cara yang indah. Tang Wulin dibuat terdiam. Ini adalah bagaimana kalian semua memberi saya kepercayaan diri. Gu Yue meraih lengan Tang Wulin. Dia berbalik dan memandang ke arahnya, percaya bahwa bahkan ketika orang lain memandang rendah dirinya, Gu Yue akan selalu percaya padanya. Lindungi dirimu dengan baik. 3 kata sederhana menyebabkan ekspresi di wajah Tang Wulin menjadi kaku. Kalian semua benar-benar berharap aku kalah dalam pertarungan. Tang Wulin memelototi kerumunan dengan marah. Ini adalah masalah kekuatan, Kapten. Sudah jelas bahwa lawan setidaknya adalah Master Armor pertempuran 1 kata. Yang paling penting, lawanmu bukan hanya Master Armor pertempuran 1 kata yang biasa dan akan ceroboh ketika dia pasti menghadapmu. Petik 2. Tang Wulin mendengus. Mari kita bertaruh. Siapa yang masuk? Taruhan dengan warisan keluargamu. Yue Zhengyu adalah yang pertama berkata tanpa berpikir. Tang Wulin mendengus dingin. Apakah kamu akan bertaruh dengan warisan keluargamu? Yue Zhengyu merasa sedikit bersalah saat melihat tatapan Tang Wulin yang terbakar sehingga dia buru-buru menjawab, lupakan saja, lupakan saja. Kita semua bersaudara, lebih baik kita membuat taruhan kecil. Tang Wulin lalu berkata, baiklah. Jika kamu kalah, kamu perlu memberi saya item roh 10.000 tahun yang spesifik. Yue Zhengyu menjawab dengan takjub, 10.000 item roh. Kapten, Anda begitu yakin bahwa Anda akan menang ya? Bagaimana jika Anda kalah? Tang Wulin menjawab, aku akan memberikan semua paduan roh untuk baju tempur pertempuran 2 kata Anda di masa depan jika aku kalah. Kata-katanya jelas bukan hanya untuk pertunjukan.
Dia sudah menjadi pandai besi peringkat 6 dan tanpa diragukan lagi yang paling kuat di benua Dou Luo dan bahkan Star Luo benua hari ini. Meskipun Yue Zhengyu tidak berbicara secara terbuka, semua orang menyadari bahwa Tang Wulin sangat mungkin menjadi pengrajin surgawi di masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan mengakui Tang Wulin sebagai kapten dengan begitu mudah dengan kepribadiannya yang sombong. Dia hanya melakukannya karena mengagumi Tang Wulin. Anggap saja sudah beres, aku mengerti. Yue Zhengyu tertawa terbahak-bahak. Xie juga ingin mencoba, tetapi hatinya tiba-tiba berhenti ketika matanya bertemu dengan tatapan Tang Wulin sehingga ia menekan niatnya untuk mencoba. Xie dan Tang Wulin berkenalan lebih awal. Pemahamannya terhadap Tang Wulin jauh melebihi milik Yue Zhengyu. Dia tiba-tiba ingat bahwa Tang Wulin tidak pernah bertaruh bahwa dia tidak yakin di masa lalu ketika dia bertaruh dengan Xie. Apakah itu mungkin? Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata? Petik 1. Kapten selalu terampil dalam menciptakan keajaiban jadi mungkin, dia benar-benar bisa melakukannya saat ini. Lebih baik Xie tidak mengambil risiko. Orang-orang lainnya juga tidak tertarik untuk bertaruh. Meskipun Yuanen Yehui tidak mengenal Tang Wulin serta Xie, dia masih mengerti Xie dengan baik. Kepribadiannya agak sulit untuk diuraikan. Pasti ada alasan mengapa dia tidak ikut bersenang-senang. Meskipun dia ingin memenangkan taruhan sehingga Tang Wulin dapat membantunya untuk memperbaiki semua logam yang diperlukan untuk set perlengkapan perang dua kata penuh, dia berhasil menahan diri. Tang Wulin punya rencana sendiri di dalam hatinya. Mereka semua memiliki paduan roh yang diperlukan untuk menempa baju perang tempur satu kata mereka. Mereka hanya perlu mengupgrade mereka untuk menempa baju perang pertempuran dua kata mereka di masa depan. Proses itu akan membuat pandai besi bahkan lebih penting sehingga dia masih perlu membantu teman-temannya dengan ini. Di sisi lain, dia hanya perlu menambahkan jenis logam langka paling banyak untuk setiap dua kata armor pertempuran. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak akan membutuhkan sejumlah besar uang bahkan jika dia akan memberi mereka masing-masing dengan kemewahan ini. Setidaknya, biayanya tidak lebih dari 10.000 tahun item roh. Selain itu, ia akan menggunakan ini sebagai metode untuk memotivasi dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu melawan sisa siswa Monster Academy, bagaimana dia akan menantang Long Yue sesudahnya? Long Yue tidak diragukan lagi pembangkit tenaga listrik terkuat dari tim perwakilan Monster Academy. Wu Zhangkong tidak muncul hari ini. Tidak jelas apakah ketidakhadirannya adalah karena kepercayaannya pada mereka atau karena alasan lain. Tang Wulin berjalan ke samping sendirian dan duduk di sudut saat dia menutup matanya untuk bermeditasi. Lihatlah musuhmu dalam hal strategi. Lihatlah lawanmu dalam hal taktik. Petik 1. Nomor pertandingan 167 masih jauh. Dia harus menunggu paling tidak sampai siang. Babak kedua pertandingan individu sudah dimulai. Antusiasme di antara penonton hanya tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan putaran pertama. Meskipun ada lebih sedikit kontestan, para master jiwa yang mampu memasuki babak kedua tidak diragukan lagi lebih kuat dan lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang hanya berpartisipasi di babak pertama. Tidak ada ruang untuk sengketa ketika datang ke masalah ini. Dengan demikian, tiket dijual lebih mahal. Demikian pula, penonton juga lebih antusias. Para siswa Monster Academy akan bertarung di babak ini. Penyelenggara sudah mulai mengambil berbagai taruhan. Sebagai contoh, ada orang-orang yang bertaruh pada posisi akhir yang akan diambil Monster Academy dalam kompetisi ini. Selain bertaruh di Monster Academy, mereka juga bertaruh pada yang lain yang akan berbagi 3 posisi terakhir. Tidak diragukan lagi, para kontestan Monster Academy diperlakukan seperti ras khusus dalam kompetisi elit muda jiwa guru elit tingkat tinggi. Ini jelas menunjukkan posisi tinggi dan dihormati Monster Academy di Star Luo kontinen. Posisi apa yang menurutmu akan dilakukan Monster Academy kali ini? Apakah kamu sudah memasang taruhanmu? Aku sudah memasang taruhan untuk mereka mengambil 8 posisi terakhir. Aku tidak ragu, siapa lagi yang mampu mengalahkan siswa Monster Academy? Hahaha, kamu telah memasang taruhan yang salah. Yang Mulia Putri ada di antara kontestan Akademi Monster. Meskipun Yang Mulia Putri secara alami berbakat, dia masih sangat muda. Dia hanya memiliki basis budidaya 4 cincin dan memiliki belum menyelesaikan armor pertempuran satu kata. Akan agak sulit baginya untuk ditempatkan di 8 posisi terakhir. Petik 2. Jadi kamu pikir aku bodoh? Aku pikir kamu yang bodoh. Apakah kamu lupa?
Yang Mulia Putri akan memilih pangeran setelah kompetisi tahun ini. Yang Mulia Putri adalah dewi kita. Katakan, siapa yang akan berani mengalahkannya di kompetisi? Lagi pula, akan ada begitu banyak orang dari Monster Academy pada akhir tahap eliminasi sehingga mereka akan dapat membantunya melewati pertandingan yang sulit dan hanya mengambil yang mudah. Jadi, bukan hanya Yang Mulia Putri yang mampu menempatkannya di 8 besar, saya pikir dia mungkin bisa berada di posisi 3. Petik 2, Bab 626, Kekuatan Matman Long. Kamu ada benarnya di sana. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang kategori 1 lawan 1 kompetisi ini. Itu bisa digambarkan sebagai kaleidoskop pandangan tentang subjek. Lihat, si Matman Long akan memasuki arena. Aku terakhir melihatnya saat kompetisi sebelumnya. Dia baru berusia 17 tahun saat itu, tetapi dia berhasil menjadi juara utama dan menerima tulang jiwa sebagai hadiahnya. Tidak ada yang mungkin bisa bersaing dengan dia untuk tempat pertama tahun ini. Petik 2. Ya, Long Yue memasuki arena. Kepala botaknya sangat khas, sementara pertandingannya diatur secara khusus untuk berada di pusat semua tahap kompetisi di Star Luo Coliseum. Matman Long mengenakan seragam sekolah merahnya untuk kesempatan ini. Sosoknya seperti bola api saat ia naik ke panggung kompetisi. Lawannya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru panjang. Mata indahnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Long Yue berdiri di depannya. Senang bertemu denganmu, Brother Long Yue. Gadis muda itu membungkuk memberi hormat kepada Long Yue dengan sikap yang sangat hormat. Long Yue terkekeh. Senang bertemu denganmu. Petik 2. Saudara Long Yue, bisakah Anda mengizinkan saya menggunakan semua keterampilan jiwaku untuk sekali? Tolong. Gadis muda itu menatapnya dengan sedih. Tentu. Long Yue tertawa kecil dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hakim itu dibuat terdiam, tapi dia tidak berkomentar tentang apapun karena ini adalah Long Yue dari Monster Academy. Mulailah kompetisi. Dengan pengumuman hakim, putaran pertama pertandingan individu Matman Long secara resmi dimulai. Dia menepati janjinya. Saat dia telah berjanji pada lawannya, dia tidak menyerang sekaligus tetapi hanya berdiri di sana, menatap gadis muda itu dengan senyum di wajahnya. Gadis itu berteriak lemah ketika 4 cincin jiwa muncul dari tubuhnya, dan lapisan kabut es muncul. Atribut unsurnya adalah es. Gadis muda itu tampaknya tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Basis budidaya 4 cincinnya sudah dianggap cukup mengesankan. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, 4 potong baju tempur biru es terbang dengan cepat dari banglenya. 2 potong menutupi lengan dan bahu kanan atasnya. Potongan lainnya adalah helm dan rerebres di sebelah kirinya. Dia memiliki 4 potong baju perang. Secara umum, satu set lengkap baju perang terdiri dari 13 potong. Untuk gadis remaja ini memiliki 4 potong baju perang, bersama dengan basis budidaya 4 cincin jiwa, agak mengesankan pada usianya. Mata indahnya dipenuhi kegembiraan. Dia menggosok kedua telapak tangannya saat cincin jiwa pertamanya bersinar, dan bola es terbang ke arah Long Yue. Di bawah amplifikasi armor tempur, bola esnya berdiameter sekitar 30 cm. Garis-garis pola aneh muncul di permukaan bola es saat terbang. Itu bersinar dengan cahaya biru gelap. Gadis itu segera mulai mengejar bola es setelah dia menembakkannya. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkilauan saat aliran cahaya biru muncul di tangannya. Dia menamparkan cahaya langsung ke bola es dengan telapak tangan kanannya yang berlapis baja. Bola es bergetar sedikit dan kemudian menggandakan volumenya dalam sekejap. Pola cahaya di permukaan bola es menjadi lebih mencolok. Seolah ada energi besar yang tumbuh di bagian dalam bola es. Cincin jiwa ketiga gadis itu cerah saat itu. Urutan 3 cincin jiwa pertamanya telah meningkat pada kecepatan yang sangat cepat, dan juga terhubung dengan cara yang sangat halus. Kali ini, dia menekankan telapak tangannya ke permukaan bola es. Seketika, duri hingga 90 cm panjangnya tumbuh dari permukaan bola es. Bola es berubah warna biru gelap sementara volumenya bertambah lebih dari 1 meter kubik. Jika ada yang memasuki tahap kompetisi pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa suhu telah turun drastis. Gadis muda itu berhenti berlari dan tiba-tiba mulai melakukan tarian anggun di tempat. Setelah itu, cincin jiwa keempat di tubuhnya mulai bersinar terang. Kali ini, garis-garis pita cahaya biru tua melesat ke arah bola es. Sosok gadis itu melintas kemudian dia ditarik oleh pita cahaya sampai dia menghilang.
Bola es melesat dalam sekejap dan melesat lurus ke Long Yue dengan kekuatan yang sangat kuat dan suhu super rendah. Long Yue masih terus tertawa sambil berdiri di sana. Dia tidak punya niat menyerang sama sekali sejak awal. Tahap 1-1 kategori tidak dianggap sangat besar. Dalam sekejap, bola es berduri besar telah tiba sebelum Long Yue. Mengapa Long Yue hanya berdiri di sana? Banyak di antara hadirin sangat bingung. Bahkan orang biasa pun bisa tahu betapa mengerikan bola es itu. Jika itu mengenai Long Yue, tubuhnya akan hancur. Kemudian, itu menabraknya. Ledakan, pecahan es tersebar di mana-mana saat bola es menabrak Long Yue dengan ganas. Duri panjang menusuk langsung ke tubuhnya. Senyum di wajah Long Yue tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah patung. Setelah itu, hadirin menyaksikan adegan yang menakutkan. Pada saat yang tepat bola es berduri biru tua yang sangat besar bertabrakan dengan tubuh Long Yue, duri-duri hancur dan kemudian bola es hancur. Seolah-olah itu menabrak gunung yang tinggi. Bola itu benar-benar hancur setelah menabrak tubuh Long Yue. Itu juga pada saat yang tepat ketika gadis muda itu akhirnya muncul kembali. Rasa dingin di sekitarnya langsung menyatu dengannya. Penonton menyaksikan pusaran es yang berkumpul menyebar dengan tubuh gadis muda itu sebagai pusat sebelum semua udara dingin berkumpul di telapak tangan kanan yang terangkat di depan dadanya. Senyum puas telah muncul di wajah licik gadis muda itu. Long Yue, kamu terlalu ceroboh. Bahkan jika Anda lebih kuat dari saya, Anda pasti akan kalah dari cili palem saya tanpa melepaskan jiwa bela diri dan baju perang Anda. Petik 1. Semua yang ada sebelumnya murni tipuan. Tujuan akhir adalah serangan telapak tangannya di depan wajahnya sekarang. Telapak tangan yang ditutupi oleh baju perang berubah menjadi biru gelap, dan tangan kanannya yang dingin dan dingin langsung mengenai dada Long Yue. Gadis muda itu ragu-ragu untuk sepersekian detik sebelum dia memukul dada Long Yue. Dia menyerang kanannya daripada kirinya. Pop, Long Yue masih berdiri di sana selama suara letupan lembut. Di sisi lain, sosok gadis muda itu berhenti tiba-tiba. 4 cincin jiwanya diperkuat secara berurutan sebelum semua kekuatannya akhirnya mengembun ke telapak tangannya. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya meledak ke satu tempat dan liar menyatu ke dalam tubuhnya. Dia merasa mampu membekukan seluruh gunung. Long Yue masih berdiri di sana tanpa bergerak, senyum di wajahnya tidak berubah. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan menatap gadis muda itu. Apakah kamu sudah selesai? Gadis muda itu menatapnya dengan bingung. Lalu dia memandangi tubuhnya sekali lagi. Kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia seharusnya berubah menjadi patung es. Petik 1. Kamu gadis yang baik karena tidak menyerang sisi kiriku. Menyerah sekarang. Long Yue menyentuh kepalanya. Gadis berbaju biru menatapnya dengan bodoh. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi bahkan saat itu. Dia jelas merasakan semua kekuatan jiwanya terlepas ke Long Yue ketika cili palemnya memukul tubuhnya, namun tidak ada efek. Dia seharusnya berhasil dalam keadaan seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Yue sepenuhnya tidak terpengaruh. Kemana perginya kekuatan jiwanya yang menyerang? Itu di sini. Long Yue tersenyum saat dia memiringkan kepalanya, dan semburan udara biru dingin mengalir dari mulutnya ke udara. Suhu udara segera turun drastis sekali lagi. Aku menyerah. Gadis muda dengan gaun biru itu bisa mengatakan perbedaan antara dirinya dan Long Yue seperti parit yang tidak bisa dilewati. Dengan kekaguman yang tulus, dia membungkuk dalam kekalahan. Seketika, para penonton bersorak tepuk tangan. Long Yue tidak menyerang dari awal sampai akhir. Dia bahkan belum melepaskan jiwanya. Kerumunan sangat menikmati pertandingan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Seorang pembangkit tenaga listrik sejati yang bahkan berperilaku seperti pria terhormat. Seluruh arena dipenuhi dengan suara orang-orang yang bersorak untuk Long Yue bersama-sama. Long Yue melambaikan tangannya ke arah tribun sebelum dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Di ruang tunggu, selain Tang Wulin yang sedang duduk bermeditasi silang, kelompok Shrek Academy dalam keheningan sempurna. Semua layar besar terutama menyiarkan pertandingan Long Yue sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menonton. Ini agak terlalu kuat, kan? Metode pertempuran gadis muda dengan warna biru dan kontrol yang dia miliki atas kemampuannya cukup luar biasa. Dia mengandalkan kekuatannya yang mengesankan untuk menyatukan 4 keterampilan jiwanya secara berturut-turut. Bahkan Raja Roh 5 Cincin mungkin tidak selalu mampu bertahan diserang oleh kekuatan seperti itu. Bab 627, Raja Rubah,
Sumu. Namun, Long Yue bahkan tidak memanfaatkan jiwa bela dirinya tetapi masih bisa menahan serangan seperti itu. Dia adalah master jiwa tipe perisai, Gu Yue menjelaskan dengan lembut. Ye Xinglan mengangguk. Ya, dia tipe perisai. Dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia bukan dari sistem perisai. Basis budidaya kekuatan jiwanya seharusnya tidak hanya menjadi 5 cincin. Sangat mungkin dia memiliki 6 cincin jiwa. Petik 2. Dia memiliki 6 cincin jiwa. Dia adalah kaisar jiwa. Petik 1. Jika dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi, itu berarti dia belum berusia 20 tahun. Dia adalah seorang kaisar jiwa sebelum 20. Petik 1. Kerumunan dari Shrek Academy sadar bahwa tidak ada Soul Emperor yang berusia kurang dari 20 tahun di Shrek Academy. Untuk menemukan bakat luar biasa setelah lebih dari 1 milenium adalah sesuatu yang luar biasa langka di dunia. Tanpa ragu, jiwa bela dirinya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga luar biasa. Mereka tidak bisa melihat diri mereka menundukkan lawan yang memiliki keunggulan di usia dan basis budidaya. Mata Gu Yue cerah. Ini lawan yang menarik. Apakah kamu ingin menyerah sekarang? Tatapannya menyapu semua orang dalam kelompok. Selain Ye Xinglan dan dirinya sendiri, 5 orang yang tersisa juga tertahan oleh lawan yang sombong. Tidak terkecuali Yuanen Yehui. Tidak. Yuanen Yehui bergumam pelan. Gu Yue berseru, kami mewakili Akademi Shrek. Apakah kita berada di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo, Akademi Shrek akan selalu menjadi akademi terkemuka. Usia bukanlah alasan karena kita mewakili Akademi Shrek. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan Shrek. Ini bukan tugas Tang Wulin sendirian. Dia telah menetapkan Long Yue sebagai tujuannya. Kita semua harus melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh kalah. Petik 2. Orang-orang tidak lagi mengundurkan diri seperti sebelumnya, tetapi mereka mulai lebih optimis. Mereka bahkan terlihat antusias setelah Pep berbicara. Jadi bagaimana kalau dia berumur 20 tahun? Jadi bagaimana jika dia seorang master armor pertempuran satu kata? Bukannya mereka belum pernah melakukan mukjizat sebelumnya. Beban tidak hanya pada Tang Wulin saja, tetapi pada semua orang. Petik 1. Untuk kehormatan Akademi Shrek. Tidak ada yang tahu kapan Tang Wulin berdiri. Cahaya keemasan bersinar di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Gu Yue mengulurkan tangannya dan dengan cekatan meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan kanan Wulin. Untuk kehormatan Shrek, kawan-kawan yang lain menumpukan telapak tangan ke telapak tangannya berturut-turut. Niat mereka untuk menganggap kompetisi ini enteng sekarang tergeser dengan keinginan membara untuk menang. 8 orang, satu hati. Mereka sangat serius dalam memenangkan kompetisi. Stres selalu menjadi faktor yang memotivasi siswa Shrek Academy. Akademi Shrek tidak hanya memberi mereka budidaya yang wajar dan sumber daya yang melimpah tetapi juga moto mereka yang pasti menang. Pertandingan individu masih berjalan, tetapi penampilan Long Yue di tempat kejadian telah membawa kompetisi hari ini mencapainya. Seluruh arena seperti lautan mendidih yang luas. Pasukan Shrek Academy berpartisipasi dalam kompetisi secara berturut-turut. Lagi pula itu hanya pertandingan pendahuluan. Selain dari Tang Wulin yang peruntungannya menentang peluang, sisa lawan mereka tidak banyak tantangan. Gu Yue tidak mendaftar untuk kompetisi, jadi dia tetap berada di ruang tunggu bersama Tang Wulin. Terima kasih, Gu Yue. Saya mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya. Terlepas dari mereka, semua kawan mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Aku juga bagian dari Shrek. Aku melakukan itu untuk Akademi Shrek, bukan kamu. Gu Yue tersenyum. Itu benar. Demi kehormatan Shrek, kita harus menang. Tang Wulin mengepalkan tangannya dengan paksa. Hati-hati, lawannya sangat kuat, Gu Yue berbicara dengan lembut. Jangan khawatir, Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Pertandingan lain dalam kompetisi berakhir satu demi satu. Grup ini berhasil maju ke pertandingan babak ketiga. Di sisi lain, Tang Wulin akhirnya bertemu lawannya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang siswa dari Monster Academy. Pesaingnya ada di ruang tunggu lain di seberang arena sparring. Saudaraku Sumu, kau sangat beruntung. Kau harus membantuku mendisiplinkan orang itu. Jangan menunjukkan belas kasihan. Dengan lengan yang menggapai-gapai, Dai Yuner mendorong Sumu. Sumu adalah pemuda yang tampan. Baik Dai Yuyan dan dia adalah yang paling menarik di antara pasukan Monster Academy. Dia adalah orang yang lebih hangat dibandingkan dengan karakter Dai Yuyan. Kepribadiannya memancarkan perasaan kelembutan dan keanggunan.
Orang luar tahu bahwa Long Yue the Madman Long berasal dari Monster Academy karena dia adalah kepribadian yang cukup terkenal. Di sisi lain, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang Sumu. Namun, nama Sumu cukup terkenal di dalam Monster Academy. Dewa Pedang, Sumu. Ini adalah nama panggilannya. Dia berada di peringkat nomor 3 di antara 8 Raja Surgawi Monster Academy, peringkat di belakang Madman Long dan Pangeran keempat Dai Yuyan. Kekuatannya hanya sedikit di bawah par dibandingkan dengan Dai Yuyan. Dai Yuyan menyadari betapa kuatnya Sumu jika Sumu memaksakan dirinya. Jangan dengarkan omong kosong Yuner. Bagaimanapun, pihak lain adalah anggota misi. Dai Yuyan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahu Sumu. Sumu tersenyum hangat. Baiklah, aku akan mencatat itu. Sudah waktunya untuk naik panggung. Dai Yuner menoleh untuk melihat kakaknya sesaat sebelum dia menyaksikan dengan sedih setelah Sumu yang pergi. Kakak keempat, kamu tidak memiliki hubungan dengan saudara Sumu seperti yang dikatakan semua orang, kan? Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kalian berdua. Wajah Dai Yuyan menegang. Tanpa ragu, dia mencubit pipinya. Gadis bodoh, apa yang ada di pikiranmu? Dai Yuner terkikik. Jadi benar-benar tidak ada yang terjadi. Lalu, mengapa kamu memandangnya dengan sangat berbeda? Dai Yuyan mendengus dengan dingin. Apa yang kamu tahu? Kamu akan mengerti di masa depan. Yuner, pikirkan kata-kata Anda. Jika seseorang mengutip Anda, maka posisi saudara keempat Anda akan terancam. Long Yue tertawa kecil ketika dia berbicara. Dai Yuner melirik Long Yue, lalu dia menatap kakaknya. Dia merasa mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Dai Yuyan tersenyum percaya diri. Dia menggenggam tangannya di belakang punggung saat dia melihat layar besar di depannya. Dia percaya diri dengan Sumu, sama seperti bagaimana dia yakin menjadi pangeran mahkota bupati dan menjadi pewaris tahta masa depan. Dia memiliki kekuatan dan dukungan dari Akademi Monster menjadi salah satu dari 8 Raja Surgawi Monster Academy generasi sekarang. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kualitas kepemimpinannya. Di kotak kedua, penonton Star Luo Coliseum berdiri. Penatuakai, apakah kita membiarkan mereka bertanding? Zhangkong mengerutkan kening saat melihat Kai Yuer. Penatuakai berbicara dengan acuh tak acuh, jika Lang ingin melebarkan sayapnya dan terbang, ia harus mengepakkan sayapnya dengan upaya keras dan menghadapi banyak tantangan berulang kali. Zhangkong berkata, menurut saya, mereka sudah mencoba yang terbaik. Pengadilan ini terlalu sulit bagi mereka. Jika lawan mereka adalah rekan-rekan mereka, saya akan setuju bahwa mereka harus melalui cobaan seperti itu, tetapi mereka 5 tahun lebih muda dari lawan mereka. Juga, reputasi Akademi Monster Bintang Luo Benua tidak tertandingi. Petik 2. Penatuakai melanjutkan dengan acuh tak acuh, maka Anda harus tahu bahwa orang yang menimbulkan malapetaka di seluruh benua 10.000 tahun yang lalu juga orang yang sama yang membicarakannya dengan senang hati saat ini di benua Bintang Luo. Orang itu adalah salah satu dari Shrek 7 monster pada saat itu dan juga pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Apakah Anda tahu bagaimana orang itu berhasil membangun posisinya di akademi pada usia muda? Petik 2. Zhangkong tertegun sejenak. Penatuakai melanjutkan, dia dan rekan-rekan setimnya berpartisipasi dalam kompetisi juga pada masa itu. Mereka mengikuti beberapa senior dari akademi ke kompetisi sebagai pengganti, sehingga mereka dapat menjadi kontestan dalam kompetisi berikutnya. Namun, tepat sebelum kompetisi dimulai, 7 kontestan terkemuka menderita kecelakaan yang dibuat oleh Tuan Roh Jahat di mana kebanyakan dari mereka kehilangan kemampuan tempur mereka. Petik 2. Pada saat kritis itu, Yang Mulia Roh Es Douluo Huo Yuhao memimpin rekan timnya untuk mengambil alih dari senior mereka yang terluka. Mereka mewakili akademi dalam kompetisi meskipun ada perbedaan antara kekuatan mereka dan lawan mereka. Mungkinkah lawan mereka tidak, apakah sekuat itu? Atau lawan mereka tidak jauh lebih tua dari mereka? Bab 628, Monster dan Keajaiban. Namun, mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan itu. Mereka merintis jalan melalui semua rintangan, hati mereka dipenuhi dengan niat untuk memperjuangkan kehormatan Shrek ketika mereka dihadapkan dengan tantangan besar dari musuh yang kuat. Mereka mengambil satu langkah pada satu waktu sampai, akhirnya, mereka menjadi juara kompetisi. 7 orang termasuk Holy Eyes Douluo dan Dragon Butterfly Douluo yang kemudian dihargai oleh akademi dan akhirnya menjadi bagian dari Shrek 7 Monsters pada waktu itu.
Petik 2. Apakah kamu masih ingat moto Shrek Academy? Wu Zhangkong menjawab tanpa ragu, kami hanya menerima monster, bukan manusia. Penatuakai berbicara dengan cemberut, jadi, apakah monster yang tidak menghasilkan mukjizat masih monster? Seluruh tubuh Wu Zhangkong menggigil. Penatuakai berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat tahapan kompetisi di bawah ini dan berbicara dengan nada rendah, saya juga tidak menyangka lawan mereka begitu kuat. Namun, keterampilan lawan akan memverifikasi potensi mereka atau bahkan masa depan mereka. Jika mereka mampu untuk menjadi juara di setiap pertandingan di kompetisi ini, maka saya akan secara resmi mencalonkan mereka ke akademi dan menjamin mereka ketika kami kembali. Saya akan memberi mereka gelar Shrek Seven Monsters generasi ini. Petik 2. Ekspresi tenang biasanya Wu Zhangkong berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Dia berteriak, beri mereka gelar Shrek Seven Monsters. Menurut aturan, hanya para murid pelataran dalam. Penatuakai tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa akademi memperbolehkan mereka untuk berpartisipasi dalam program pertukaran Star Luo Empire hanya supaya mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka? Atau apakah kamu mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menjadi murid-murid pengadilan dalam setelah mereka kembali? Itu sudah diambil terlalu lama untuk menentukan Shrek Seven Monsters generasi saat ini. Keinginan Pavilion Master adalah untuk menunggu orang-orang yang terampil dalam menciptakan mukjizat. Kesempatan sudah ada di sini. Mereka perlu membuktikan diri mereka. Harapan kita bukanlah agar mereka menjadi juara akhir, tetapi untuk melihat seberapa jauh mereka dapat menempuh jalan menuju kesuksesan. Petik 2. Tang Wulin berjalan ke panggung kompetisi. Dia mengambil waktu dan dengan setiap langkahnya, pikirannya menjadi lebih fokus. Stres selalu memotivasi dirinya. Dia akan naik ke potensi penuhnya setiap kali dia menghadapi stres. Lawan berdiri menunggu di ujung panggung. Sumu mengenakan seragam sekolah merah gelap dengan rambut hitamnya disisir ke belakang. Dia santai, bahkan elegan. Sangat sedikit anak muda seusianya yang menunjukkan ketenangan seperti itu. Tatapannya menjadi fokus ketika dia melihat Tang Wulin. Mata mereka bertemu dan mereka memperhatikan kewaspadaan di mata masing-masing. Sumu sama sekali tidak memandang rendah Tang Wulin. Tang Wulin jelas luar biasa di antara teman-temannya di Akademi Shrek. Saat ini, ia mewakili Shrek Academy untuk berpartisipasi dalam program pertukaran misi. Selain itu, dia telah mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata beberapa hari yang lalu. Wasit berjalan ke tengah panggung kompetisi. Karena dia telah melewati aturan selama putaran pertama, dia melewatkan aturan kali ini dan mengangkat tangan kanannya. Siap, 3, 2, 1, mulai. Ketika dia membuat pengumuman, dia memandang Tang Wulin dengan sedih. Tidakkah seharusnya para siswa Monster Academy ini dalam pertandingan pendahuluan pantas disayangkan? Mata Tang Wulin cerah dalam sekejap. Matanya memancarkan cahaya keemasan samar saat ia mengerahkan kaki kirinya di tanah. Dia mengangkat dirinya ke langit yang mirip dengan meteor saat dia menyerang Sumu. Mulut Sumu tersenyum tipis. Cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya secara terpisah. 5 cincin jiwa muncul dan masing-masing berwarna ungu gelap. Meskipun ia belum memiliki cincin jiwa 10.000 tahun, cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun lebih dari 1000 tahun dengan rahasia batin yang mendalam. Rambut hitamnya berubah menjadi putih dengan cepat ketika telinganya sedikit menegang. Itu bahkan lebih tidak biasa ketika ekor besar tumbuh dengan cepat dari punggungnya. Setiap ekor lebih panjang dari seluruh tingginya. Warnanya putih dan kabur dengan semburat abu-abu kebiruan di ujung rambut. Sebanyak 5 ekor tersebar di belakang punggungnya. 5 cincin jiwa ungu mengalir ke bawah dari tubuhnya dan menutupi setiap ekornya. Ekornya diterangi dan dinodai dengan cahaya ungu sehingga mereka tampak luar biasa. Tangannya terulur dari sisi tubuhnya, sementara ekor besar di sebelah kiri membuat sedikit gerakan. Sumber cahaya putih bersih dilepaskan dari atas ekor dan ditembakkan ke Tang Wulin. Lingkaran halo meluas dengan cepat saat melayang di udara. Diameternya melebihi 15 meter sebelum berhenti di depan Tang Wulin. Cakar naga emas kanan Tang Wulin menebas tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan melintas dan melintasi jalur dengan lingkaran putih, tetapi tidak ada tabrakan. Pada saat berikutnya, lingkaran putih turun dengan tenang ke tanah. Tang Wulin bisa merasakan udara tiba-tiba berubah lengket. Kecepatannya, awalnya cepat seperti panah, segera melambat. Ini halo yang melemahkan. Itu bisa menyebabkan seluruh massa melambat. Apakah ini hanya keterampilan jiwa pertama? Petik 1.
Tang Wulin berbalik serius sekaligus. Dia mengerti bahwa dia sedang menghadapi guru jiwa tipe kontrol. Selain itu, lawan mungkin adalah guru tipe jiwa terkuat di antara 8 siswa Monster Academy. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat matanya bersinar lebih terang. Dia kemudian menginjak kaki kirinya ke tanah. Sinar keemasan berkilauan dengan jelas dan kecepatannya sekali lagi terangkat mengejutkan semua orang. Tidak ada keterampilan lain yang diterapkan di sini. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan halo yang melemahkan. Sistem kontrol mampu menahan sistem assault. Tang Wulin adalah master jiwa tipe kontrol assault. Cara terbaik untuk berurusan dengan master jiwa tipe kontrol adalah dengan menggunakan pendekatan dekat. Jika seseorang mampu mendekati guru jiwa dalam jarak tertentu, maka peluangnya untuk menaklukkan tuan jiwa akan jauh lebih tinggi. Sumu tetap tersenyum hangat ketika dia menyaksikan Tang Wulin tiba-tiba melaju kencang dan akan berlari keluar dari jangkauannya yang melemahkan halo. Dari 5 ekor besar di belakang punggungnya, ekor pertama terus bergerak dengan lembut ketika cincin cahaya putih melayang keluar. Lingkaran cahaya saling terkait satu sama lain. Meskipun Tang Wulin telah melesat keluar dari halo melemahkan pertama, ia dikelilingi oleh halo melemahkan kedua. Sementara itu, Sumu menjauhkan diri dari Tang Wulin seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman. Dia mengkonsumsi kekuatan jiwa Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa ia sedang melemahkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tang Wulin. Fitur yang paling membedakan dari master jiwa tipe kontrol adalah kontrol mereka. Itu efektif selama mereka mampu melakukan kontrol atas lawan mereka. Mereka lebih menyukai perasaan melakukan kontrol daripada menghilangkan musuh mereka dengan cepat. Ekspresi Tang Wulin suram. Dia bisa tahu dari kecepatan Sumu dan kontrol tepat dalam melepaskan halo yang melemahkan bahwa pertempuran hari ini akan sangat menantang baginya. Dia berhenti tiba-tiba dan berdiri kaku, tidak bergerak. Bahkan sinar keemasan di sekitar tubuhnya semakin lemah. Dia berbalik perlahan seiring dengan gerakan Sumu saat dia menatap Sumu. Saya pikir kita berlomba untuk saling memakan. Keterampilan jiwa yang telah Anda lepaskan tentu akan memakan Anda tidak kurang dari berjalan saya. Jadi, kita akan menunggu dan melihat. Halo yang melemahkan saja tidak cukup untuk mengancam Tang Wulin. Ekspresi kagum melintas melewati wajah Sumu. Itu benar-benar kesempatan langka bagi Sumu untuk menyaksikan lawan yang tetap tenang meskipun berada di bawah kendalinya. Dia ingat ketika dia bertarung melawan Matman beberapa tahun yang lalu. Long Yue yang akhirnya memenangkan pertarungan harus mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghindari kendali Sumu. Saat ini, pemuda di hadapannya mampu membuat pilihan yang tenang yang memaksa Sumu melanjutkan langkahnya. Pada saat yang sama, pemuda itu belum mengungkapkan keterampilan jiwanya. Sumu melontarkan senyum sinis. Jika itu yang kamu inginkan, jadilah itu. Ekor besarnya yang kedua bergerak ketika cincin cahaya lain terbang keluar. Namun, lingkaran cahaya kali ini memiliki warna yang aneh. Lingkaran itu berwarna-warni dengan merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu berkilauan dalam lingkaran yang mempesona. Cakupan halo saat ini hampir sama dengan halo yang melemahkan sebelumnya. Itu bergoyang sedikit di udara yang menunjukkan kendali Sumu atas itu. Dimanapun Tang Wulin bergerak, dia masih akan berakhir di tengah lingkaran cahaya ini. Lingkaran cahaya akan memanifestasikan kekuatannya ke efek maksimum. Tang Wulin tetap tidak tergerak seperti sebelumnya. Dia harus memahami lawannya sebelum dia bisa mengalahkannya. Lawannya adalah master jiwa tipe kontrol, jadi kemampuan menyerangnya akan lebih lemah. Pilihan terbaiknya adalah mempelajari kemampuan lawannya sebelum dia bisa meluncurkan serangan balik. Tang Wulin sangat percaya diri dengan kemampuan pertahanan dan tempurnya. Meskipun dia hanya memiliki basis budidaya 4 cincin jiwa, dia tidak kekurangan kekuatan jiwa karena kondensasi dan akumulasi metode surga misterius. Selain itu, ada juga kekuatan esensi darahnya untuk bertindak sebagai pengisian yang efektif. Tanpa ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata? Lingkaran warna-warni itu jatuh tepat. Lapisan cahaya berwarna-warni segera ditambahkan ke sisi Tang Wulin. Dia heran ketika dia merasa seperti kekuatan jiwa di tubuhnya sedang dinyalakan. Kekuatan jiwanya mengalir keluar dari tubuhnya seperti gumpalan sutra dan asap meninggalkan tubuhnya. Sungguh orang yang licik. Keterampilan jiwanya adalah Soul Power Stripping. Bab 629, Soul Power Stripping. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dilucuti terlalu cepat, itu masih memakan korban di tubuhnya.
Kekuatan jiwanya saat ini sedang dikonsumsi dengan cepat di dalam halo pengupasan kekuatan jiwa. Tang Wulin secara tidak sadar memusatkan pikirannya dalam upaya untuk menutup tubuhnya dengan esensi darahnya sebaik mungkin untuk mengurangi konsumsi kekuatan jiwanya. Namun, itu masih merembes keluar dari tubuhnya dalam gumpalan asap halus. Su Mu memasang ekspresi heran saat dia memandang Tang Wulin. Dia jelas bisa merasakan jumlah besar kekuatan jiwa yang dilucuti dari lawannya. Namun, kekuatan jiwa Tang Wulin jauh lebih padat dari apa yang dia bayangkan, dan ini membuat kecepatan di mana itu dilucuti menjadi sangat lambat. Dengan ini, rahasia terdalamnya sebagai seorang guru jiwa telah terungkap. Ini adalah menarik. Tidak heran bahkan Matman Long mengaguminya. Petik 1. Masing-masing dari Eight Heavenly Kings dari Monster Academy memiliki nama panggilan mereka sendiri. Su Mu dijuluki Fox King. Dia adalah Raja Rubah, Su Mu. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat atas dan sangat langka, rubah berekor 9. Itu dikenal sebagai salah satu spesies paling cerdas di dunia hewan dan dihormati sebagai simbol kecerdasan. Setelah lahir, itu diberikan dengan kemampuan yang sangat kuat dan sangat sensitif terhadap origin energi. Master jiwa rubah berekor 9 begitu langka sehingga garis keturunan mereka di benua Dou Luo hampir tidak ada. Su Mu memiliki leluhur pertama dari benua bintang Luo dan jiwa bela rubah berekor 9-nya pernah memegang pengaruh besar atas benua bintang Luo. Dengan meningkatnya setiap cincin di basis budidayanya, ekor baru akan tumbuh, dan kekuatannya akan mengambil lompatan yang signifikan. Setiap ekor yang ia kembangkan mewakili satu kemampuan dan pada saat ini, Raja Rubah, Su Mu adalah seorang guru jiwa kontrol master. Dia adalah salah satu dari 8 Raja Surgawi saat ini sementara Yang Mulia Putri adalah guru jiwa subkontrol. Masih ada jarak yang cukup signifikan antara Dai Yuner dan Raja Langit. Bagaimanapun, dia terlalu muda. Namun, dia diberkati dengan bakat alami dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada teman-temannya meskipun usianya masih muda. Dengan identitasnya, salah satu dari 8 Raja Surgawi dengan sukarela menyerahkan posisinya kepada Dai Yuner, menjadikannya penguasa jiwa subkontrol dalam jajaran Raja Langit. Kemampuan kontrol Su Mu sangat kuat. Dia pernah menantang selusin kekuatan yang sama kuatnya sendiri, dan kemeja mereka bahkan tidak mencemari dia sebelum mereka akhirnya menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah darinya menggunakan kemampuan kendalinya. Tang Wulin tidak bisa tetap diam di hadapan Halo. Dia akan benar-benar kehabisan kekuatan jiwa jika dia tetap diam sehingga dia berlutut ketika cincin jiwa emas pertamanya dengan cepat muncul dan mulai bersinar. Setelah penampilannya, tubuhnya sedikit membesar, terutama lengannya. Mereka menjadi lebih tebal dan lebih kuat ketika sepasang cakar naga emas muncul, membuatnya terlihat besar tetapi mendominasi. Ada yang berbeda. Dia sepertinya tidak memiliki cakar itu di tangan kirinya sebelumnya. Si Gila Long sedang menonton adegan kompetisi di layar sebelum wajahnya di ruang tunggu. Sementara itu, Tang Wulin pindah. Raungan naga pemberani tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan sisik emas mulai menyebar di tubuhnya. Itu adalah tubuh naga emas. Kaki kiri Tang Wulin menyentuh tanah dengan kekuatan saat dia tiba-tiba menerkam ke depan. Efek melemahkan halo pada dirinya berkurang secara drastis karena tubuh naga emas. Dengan hanya beberapa langkah, dia akan meninggalkan jangkauan halo yang melemahkan. Su Mu tidak melanjutkan untuk merilis halo soul power strippingnya. Sebagai gantinya, ia terus-menerus merilis halo melemahkan. Sepertinya ada sedikit atau tidak ada penundaan antara setiap halo yang dia lepaskan. Meskipun Tang Wulin cukup cepat, ia masih berada dalam jangkauan debilitating halo dengan setiap langkah yang diambilnya. Kecepatan kaki Su Mu mulai meningkat juga. Dia mengelilingi cincin luar arena sparring saat dia mulai berlari. Dia berusaha mempertahankan jarak yang ada di antara dirinya dan Tang Wulin sebaik mungkin. Tang Wulin mengejek dengan dingin sebelum membalikkan esensi darahnya, menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kaki kirinya melangkah ke tanah dengan kekuatan, menembak seluruh tubuhnya ke depan seperti bola meriam. Meskipun efek melemahkan halo jelas, itu masih keterampilan jiwa pertama. Keterampilan jiwa pertama yang diperoleh seorang guru jiwa biasanya yang paling lemah di antara kemampuan seorang guru jiwa. Secara kebetulan, Su Mu berhenti berjalan pada saat ini. Kemudian, dia memandang Tang Wulin dengan senyum yang lebih nyata di wajahnya. Tang Wulin bergerak dengan kecepatan tinggi dan tiba di hadapan Su Mu segera. Sementara itu,
Cincin jiwa di ekor ketiga Sumo bersinar saat ia menyulap lingkaran cahaya lain. Kali ini, lingkaran cahaya itu berwarna hijau. Bahkan, itu adalah cincin jiwa hijau gelap. Halo tidak lagi terbang menuju Tang Wulin. Sebaliknya, itu terbang ke arah dirinya sendiri. Kemudian, itu turun dan berputar di sekitar Sumo, meningkatkan jangkauannya saat itu diperluas ke diameter sekitar 10 meter. Sebelum lingkaran hijau gelap menyentuh tanah, Tang Wulin sudah tiba di tujuannya. Namun, adegan mengerikan muncul di saat berikutnya. Saat Tang Wulin melangkah ke lingkaran hijau gelap, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah mual. Seolah-olah langit dan tanah berputar, membuatnya merasa seolah dunianya saat ini terbalik. Saat visinya kabur, Sumo menghilang sambil terus berlari ke depan. Tang Wulin terhuyung-huyung dan berlari beberapa langkah sebelum memantapkan dirinya. Segera, dia tiba-tiba menyadari ketika dia dengan cepat berbalik. Sumo masih berdiri dengan tenang. Dia sepertinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lingkaran hijau gelap di bawah kakinya memberikan kilau yang tidak biasa. Ya, hanya setelah melangkah ke lingkaran hijau gelap Tang Wulin mulai merasakan perasaan mengerikan ini. Mungkinkah ini adalah halo pembalikan, keterampilan jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan defensif ajaib Sumo. Dia adalah master jiwa tipe kontrol yang cukup mengesankan bahkan ketika dia hanya memiliki 2 cincin jiwa. Namun, saat ia memperoleh keterampilan jiwa ketiganya adalah ketika ia benar-benar menjadi siswa terbaik Akademi Monster. Reversal Halo mampu membalikkan segala sesuatu yang memasuki jangkauannya. Serangan, baik yang panjang atau jarak pendek bisa dibalik. Bahkan pergerakan lawan pun bisa dibalik juga. Tang Wulin misalnya, akan memiliki gerakannya terbalik ketika dia berlari sedemikian rupa sehingga dia akan meninggalkan lingkaran cahaya sesaat kemudian. Halo dikenal sebagai repelling halo karena suatu alasan, itu mengusir setiap makhluk hidup yang memasuki jangkauannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan keterampilan jiwa seperti itu. Dia merasa sedikit ingin tahu sementara keheranan menyapu dirinya. Monster Academy pantas mendapatkan reputasi yang dimilikinya. Sumo tersenyum ketika melihat Tang Wulin, memberi isyarat padanya untuk, tolong, melanjutkan ke arah Sumo. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya dan sinar melesat keluar. Cahaya itu adalah Spirit Silver Forget Heavy Silver Hammer. Mereka menembak ke arah Sumo dengan galak dengan lolongan tetapi itu sama seperti sebelumnya. Saat mereka memasuki area efek dari lingkaran hijau tua, mereka terbalik dan mundur hampir seketika, sebaliknya menembak ke arah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin berhasil mengangkat tangannya untuk menangkap palu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terengah-engah. Pembalikan halo, sungguh mengesankan. Ini pasti sesuatu untuk dilihat. Ekor kedua Sumo sedikit bergetar ketika halo pengupasan jiwa lainnya terbang keluar dan melingkari tubuh Tang Wulin. Dia terus melucuti Tang Wulin dari kekuatan jiwanya. Tang Wulin tidak bergerak saat ini. Sebagai gantinya, dia mengandalkan tubuh naga emas untuk menyegel tubuhnya sendiri. Dia berusaha mengurangi kecepatan kekuatan jiwanya menipis sebaik mungkin. Dia melihat lingkaran hijau tua ketika pikirannya mulai bekerja dengan cepat. Reversal halo tampak seperti teka-teki yang tidak terpecahkan di permukaan, terutama karena ia mampu membalikkan apapun. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa melanggarnya? Pertama, dia bisa menghabiskan kekuatan jiwa Sumo untuk membuatnya tidak mampu melepaskan keterampilan jiwa. Ini secara alami akan merusak lingkaran cahaya. Kedua, dia bisa berlari ke halo dengan paksa karena dia percaya bahwa halo Sumo ada batasnya. Metode pertama agak tidak realistis. Sumo adalah Raja Roh 5 Cincin setelah semua. Itu adalah peristiwa yang tidak mungkin baginya untuk kehabisan kekuatan jiwanya, terutama setelah Tang Wulin menyaksikan kontrol sempurna yang dia miliki atas keterampilan jiwanya. Karena itu yang terjadi, pilihan kedua adalah satu-satunya yang tersisa. Tang Wulin menyipit saat secercah terlihat di matanya. Pada saat berikutnya, dia terlihat, sekali lagi, berlari ke arah Sumo. Saat dia hendak memasuki jangkauan reversal halo sekali lagi, Tang Wulin menginjak kaki kirinya di tanah tepat di luar reversal halo. Gurat naga emas inkorporeal muncul dari bawah kakinya tetapi tetap di luar lingkaran cahaya. Sebaliknya, naga emas inkorporeal berkumpul di belakangnya, mendorong tubuhnya dengan paksa untuk masuk ke reversal halo seperti bola meriam. Babak 630, Ledakan Sumo. Seperti yang diperkirakan Tang Wulin,
percepatanlah yang menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum sebuah benda dikeluarkan setelah memasuki reversal halo. Pembalikan memiliki batasnya sendiri juga. Dengan kata lain, akselerasi yang lebih besar akan memungkinkan seseorang untuk berlari lebih jauh ke dalam lingkaran cahaya sebelum dia terbalik. Jika akselerasi seseorang begitu tinggi sehingga melebihi batas reversal halo, seseorang bisa langsung menuju ke pusat. Tang Wulin mengandalkan naga emas mengocok bumi untuk menggali lebih dari 2 meter ke dalam reversal halo kali ini, plus dia masih mendorong dirinya ke depan. Meskipun visinya sudah kabur, dia masih bisa melambaikan cakar naga emas kanannya hanya dengan bergantung pada ingatan dan perasaannya dari sebelumnya. 5 aliran cahaya emas gelap berubah menjadi bilah tajam yang memotong udara dengan berani. Udara tercabik-cabik dan bahkan efek membalikkan reversal halo tampaknya juga tercabik-cabik. Tang Wulin melihat ekspresi heran Su Mu dari celah di antara lingkaran halo. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk mencari cara untuk memecahkan halo pembalikan begitu cepat. Tambahan, Tang Wulin melakukannya dengan cukup berani. Pisau emas besar memotong jalan mereka sampai mereka tepat di depan wajah Su Mu. Reversal halo dianggap tidak mampu menyelesaikan pembalikan ketika dihadapkan dengan naga emas baik Tang Wulin Sakes The Earth dan Golden Dragon Claw. Sementara itu, cahaya ungu melintas melewati mata Tang Wulin. Dia merilis mata setan ungu dalam hitungan detik ketika lingkaran rusak. Tatapan Su Mu menjadi terganggu, dan dia bahkan mundur 1 langkah. Namun, 5 ekor besar di belakang punggungnya tiba-tiba melindunginya atas kemauannya sendiri dan dengan cepat berkumpul di hadapan tubuhnya untuk menerima pukulan Golden Dragon Claw. Bang! Kedua sosok itu menembak hampir bersamaan. Tang Wulin terbang keluar dari efek reversal halo. Secara alami, semakin dalam dia berlari ke ring, semakin besar kekuatan pembalikan. Kali ini, dia didorong keluar dari ring selama lebih dari 20 meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Su Mu terbang juga. Dia terpesona oleh cakar naga emas. Seluruh tubuhnya dibuang ke samping selama puluhan meter dan menabrak perisai pelindung meskipun dilindungi oleh 5 ekornya. Baru saat itulah dia bangkit kembali ke tanah. Saat itu sosoknya mulai mengambang di atas tanah seolah-olah dia tidak memiliki berat sama sekali. 5 ekornya telah mendorong tubuhnya hingga dia berdiri dengan benar sekali lagi. Dia telah mengalami cakar naga emas. Ekspresi Tang Wulin berubah serius. Bagi seorang Master System Control, jiwa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan cakar naga emasnya sendiri benar-benar tidak dapat dipercaya. Untaian bulu melayang turun dari 5 ekornya yang besar dan berserakan di depannya. Wajah Su Mu tampak agak pucat, tetapi keanggunan dalam tatapannya telah menghilang dan di tempatnya marah. Dia sangat menghargai 5 ekornya, karena mereka tidak hanya muncul ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya tetapi juga bagian dari tubuhnya. Tidak ada yang lebih penting bagi rubah berekor 9 daripada ekornya. Meskipun pukulan Golden Dragon Claw sebelumnya telah diblokir oleh 5 rubahnya, ekornya terluka agak parah. Sementara itu, di ruang tunggu, kekuatannya begitu kuat. Terobosan sebelumnya mencapai tujuan yang sama melalui pendekatan yang berbeda seperti bagaimana kakak berperang melawan Su Mu kembali pada masa itu. Dia tidak sekuat kakak, tetapi dia memiliki penilaian yang sangat baik dalam pertempuran. Selain itu, serangan itu sebelumnya sangat kuat. Ekor Su Mu tidak lebih lemah dari baju perang biasa. Mengejutkan bahwa begitu banyak bulu yang jatuh dari mereka. Petik 2. Tatapan Dai Yuyan mengungkapkan bahwa dia sedikit khawatir. Kegembiraan di mata Long Yue tumbuh. Fox 9 ekor mengamuk menakutkan. Bahkan aku merasa begitu. Aku ingin melihat bagaimana anak kecil Shrek Academy akan melawan kemarahan Su Mu. Ya, Su Mu telah berubah. Ketika dia menstabilkan dirinya sekali lagi dan melihat ke bawah ke bulu rubah yang menutupi tanah, seluruh auranya telah mengalami transformasi yang menjungkirbalikkan langit dan bumi. Matanya berubah dari jernih menjadi berlumpur, dan kemudian dengan cepat mulai memerah. Yang mengejutkan semua orang, matanya menjadi warna darah, sementara 5 ekor raksasa di punggungnya melebar dengan cepat dan bergoyang karena angin. Dibandingkan dengan sebelumnya, ekornya memiliki panjang 2 kali lipat. Tang Wulin memandang Su Mu. Dia bisa merasakan dadanya menegang. Kekuatan Golden Dragon King Bloodline memungkinkannya untuk merasakan sumber perubahan Su Mu saat ini lebih dalam. Itu bukan keterampilan jiwanya atau jiwa bela diri, tetapi itu berasal dari garis keturunannya, dan kekuatan yang dia dapatkan darinya.
Tekanan besar terpancar dari Sumu saat dia berdiri di seberangnya. The Fox King tidak lagi sopan dan elegan, tetapi sekarang paling menakutkan. 5 ekor besar di belakang punggungnya bergoyang serempak. Adegan yang menakutkan muncul ketika ia melepaskan kelima lingkaran cahaya pada saat yang sama, menembak mereka ke arah Tang Wulin. Apakah dia melepaskan 5 keterampilan jiwa pada saat yang sama? Sama sekali tidak ada keterampilan seperti itu bahkan di Akademi Shrek. Keterampilan jiwa yang dirilis mampu berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Namun, selalu ada urutan dalam melepaskan keterampilan jiwa. Proses keterampilan jiwa yang tumpang tindih hanya bisa dilakukan ketika efek satu keterampilan jiwa belum berakhir dan efek keterampilan jiwa berikutnya terungkap. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan seseorang melepaskan 5 keterampilan jiwa secara bersamaan. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk hal ini adalah bakat alami Sumu, bakat bawaan keturunan pribadinya. Di ruang tunggu, semua orang menjadi cemas bertanya-tanya apakah ini mendukung Shrek Academy atau Monster Academy. Para siswa dari kelompok Monster Academy bisa mengingat dengan jelas bahwa Long Yue dan Sumu pernah bertengkar. Sementara dalam keadaan mengamuk seperti itu, Sumu melepaskan 5 keterampilan jiwa besar secara bersamaan ke Long Yue. Long Yue menanggung bebannya dan berhasil menahan efek dari 5 keterampilan jiwa secara bersamaan. Pada akhirnya, Sumu menyerah dan melepaskan posisinya. Mungkinkah Tang Wulin melawan efek 5 keterampilan jiwa yang dilepaskan secara bersamaan? Halo pertama berwarna putih. Itu adalah halo yang melemahkan. Halo kedua adalah kombinasi 7 warna. Itu adalah lingkaran halo kekuatan jiwa. Halo ketiga adalah hijau tua. Itu adalah reversal halo. Halo keempat adalah hitam, dan itu adalah halo melahap. Halo kelima adalah emas, dan itu adalah halo destruction. 5 keterampilan jiwa yang mengerikan dilepaskan secara bersamaan ke udara. Dalam keadaan normal, sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk lari keluar dari area yang telah mereka liput. Selain itu, 5 lingkaran cahaya ini masih menyesuaikan posisi mereka dengan kecepatan penuh di udara. 5 cincin jiwa kemudian tumpang tindih dan jatuh dari langit. Tang Wulin menyaksikan 5 cincin bercahaya jatuh, dan tatapannya menjadi serius. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak berusaha menghindar atau bahkan bergerak. Dia hanya berdiri di sana ketika 5 lingkaran cahaya jatuh dari langit ke tubuhnya. Seketika, Tang Wulin merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak. Bahkan tubuh naga emas tidak mampu menahan penderitaan dan rasa sakit yang dibawa oleh pasukan. Efek melemahkan halo berlipat ganda sehingga semuanya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Efek halo soul power stripping juga 2 kali lipat. Kecepatan di mana itu bisa menguras kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Efek langsung reversal halo benar-benar berbeda dibandingkan dengan ketika digunakan untuk menjaga Sumu. Itu membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia adalah seekor lalat tanpa kepala. Seolah-olah setiap serat dari dirinya telah kehilangan semua rasa ketertiban. Bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah di tubuhnya sudah kacau. Reversal halo hanya yang ketiga dalam urutan 5 keterampilan jiwa, tetapi tidak diragukan lagi keterampilan jiwa paling kuat Sumu yang menyebabkan perubahan terbesar. The Devouring Halo melahap jiwa roh dan kondisi pikiran seseorang. Tang Wulin bisa merasakan seolah-olah kekuatan spiritualnya akan dilucuti dengan paksa. Rasa sakit di kepalanya begitu parah sehingga dia tidak bisa berpikir lagi. Destruction Halo membawa kekuatan merobek-robek yang tak terhentikan seolah-olah ada tangan besar datang dari segala arah dan merobek tubuhnya dengan liar sampai dia benar-benar terkoyak. Kelima keterampilan jiwa ini tumpang tindih sehingga semua efeknya berlipat ganda. Seketika, tubuh Tang Wulin mulai bergetar hebat. Atasan Tang Wulin segera terkoyak mengungkapkan tubuh berototnya ditutupi sisik emas. Sisik di tubuhnya berkilauan dengan sederetan warna yang mempesona. Mereka melawan 5 cincin jiwa yang tumpang tindih dengan semua kekuatan mereka. Orang bisa melihat untaian kekuatan jiwa putih dilucuti dari tubuhnya, dan bahkan ada pita darah yang mengalir keluar juga. Kapten, Xie berteriak keras. Dia akan berlari keluar sebelum dia ditangkap oleh Yuan Yehui. Xie sering bertengkar dengan Tang Wulin, tetapi pada kenyataannya, mereka berteman paling awal dan memiliki hubungan yang sangat baik. Ekspresi Gu Yue begitu suram, seolah-olah wajahnya akan turun hujan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, tetapi dia berbicara dengan suara yang membosankan, percayalah padanya. Dia tidak akan pernah bisa menahan serangan frontal tanpa sarana untuk menghindar tanpa alasan. Aku yakin dia punya ide sendiri.
Di ruang tunggu sisi lain, suasananya benar-benar berbeda. Ini sudah berakhir. Dai Yuyan menghela nafas pelan. Itu salahnya sendiri karena membuat Sumu marah. Aku ingin tahu apakah Sumu terluka parah. Petik 1. Dai Yuner menyaksikan pemandangan di depan matanya tanpa sadar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pembalasan tidak membawa sukacita di hatinya. Sebaliknya, dia merasa agak gelisah ketika melihat Tang Wulin terjebak dalam situasi yang ekstrim. Long Yue mengerutkan kening seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Semua orang tidak lagi memperhatikan layar lagi. Efek dari 5 keterampilan jiwa yang tumpang tindih benar-benar menakutkan. Itu adalah serangan simultan pada roh, kekuatan jiwa, dan tubuh. Serangan itu menyerang Tang Wulin di semua lini. Apalagi yang bisa terjadi?